AudioJungle. Baik, peraturannya di sini teman-teman, tolong nanti mematikan mic, misal baru join gitu kan, biar nanti untuk acara presentasinya biar berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua untuk tanya jawab. Jadi tanya jawab nanti hanya kita batasin untuk 5 orang yang resen. Resen itu biasanya di sini ada reaction di aplikasi teman-teman. Nanti pilih aja resen. Lalu itu untuk 5 orang. Lalu selanjutnya kita juga akan bacakan tanya jawab di chat. Jadi nanti kita bacakan juga di chat berapapun nanti, mungkin nanti ada batasannya, ya nanti mengikuti aja nanti Coach Umar ya. Baik teman-teman, teman-teman boleh resen mulai sekarang boleh, nanti juga boleh. Tapi kalau nanti otomatis teman-teman juga kedahuluan sama yang lain. Baik, seperti itu aturannya cuma 2 aja. Teman-teman silahkan siapin kopinya, cemilannya, catatan yang penting. Teman-teman silahkan catat apa yang penting dan teman-teman pastikan nanti bisa praktek juga. Baik, nanti yang mengikuti sampai akhir sekitar jam 10-an, nanti saya akan share juga database buyer 100 lebih ya. Nanti teman-teman silakan nanti kalau misal produknya udah siap, senjata perangnya udah siap, tinggal follow up aja di database buyer. Baik, seperti itu perkenalan awal. Selanjutnya presentasi yang akan dibawakan oleh Coach Umar dari Malang. Silakan Coach. Baik, terima kasih Mas Abdurrahman Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, encang-encing, nyak babi, Pak De Bude, Hande Tolan, Andre Taulani, Andre Maulana, dan semua nama Andre dan bukan yang Andre, Maimunah, Maisaroh, semuanya saya sebut. Baik, luar biasa kali ini ya, membernya banyak banget. Yang berepotan lagi. Yang partisipannya itu lebih dari 120 orang, itu luar biasa. Terima kasih buat tepuk tangan buat Anda semua. Oke, terima kasih. Dan kali ini kita akan membahas apa sih, mungkin ada yang baru join kayak gini. Ini mau ngapain ini mau apa? Jangan-jangan ditawarin apa? Kita mau ngapain gitu kan? Apakah obat gitu? Enggak. Jadi kita akan membahas tentang ekspor. Ya, seperti yang ada di grup WhatsApp Anda yang sudah di share di grup WhatsApp Anda, bahwa nanti kita akan membahas tentang pelajaran ekspor. Bagaimana langkah-langkah ekspor dan rahasia aku dan member ekspor yuk binaan aku yang berhasil ekspor kurang dari 4 bulan. Jadi nanti aku akan bagi rahasia bagaimana sih sebenarnya biar mudah cepat ekspor. Ya kan? Ya, ekspor kan gampang ya, ada yang bisa cepat, ada yang lama. Ya, ini beberapa tips yang nanti aku bagikan supaya teman-teman nanti supaya lebih cepat gitu loh, lebih cepat ekspor, proses ekspornya lebih enak gitu ya. Dan itu berdasarkan pengalaman aku dan berdasarkan member dari Eksporyo. Oke, sebelum seperti kata pepatah ya, kata pepatah itu kan ada bilang tak kenal maka tak kenalin ya, bukan tak sayang. Kalau tak sayang itu kita bukan mahram. Makanya apain sayang-sayangan gitu kan. Jadi kita harus tak kenal maka tak kenalin dulu. Tak kenalin dulu ya. Bagi yang belum kenal dengan saya, nama saya Umar Tanu September. Umar Tanoe September atau biasa disingkat Coach UTS seperti yang ada di partisipan di Zoom ini. Jadi UTS itu singkatan ya, bukan dari ujian tengah semester, bukan. UTS itu singkatan dari U-nya Umar, T-nya Tanu, S-nya September. Dan saya disclaimer ini tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Haritanu Sudibjo, jadi tidak ada sangkut pautnya ya. Kalau beliau melihat ini mungkin saya direkrut, alhamdulillah. Tapi saya bukan apa-apanya beliau, saya bukan bukan saudara beliau ya, karena saya juga pernah ketemu Pak Haritanu ya, siapa ya saudara, nah itu gituin, jadi bukan apa-apanya beliau, dan saya juga bukan saudara atau adiknya dari Ustadz Abdul Somad, jadi bukan, jadi saya bukan saudaranya Ustadz Abdul Somad. Kenapa? Karena Ustadz Abdul Somad kan UAS, UTS adiknya kagak ada sangkut pautnya. Jadi ada yang kadang ketemu dengan saya bilang, UTS ini adiknya Ustadz Abdul Somad ya? Bukan, saya bukan apa-apanya. Beliau mah tinggi ilmunya, saya mah cetek ilmunya, cetek banget. Jadi saya juga bukan adiknya Ustadz Abdul Somad, bukan juga saudara dari Pak Haritanu Sudibyo, juga bukan. Jadi saya sendiri UTS Umar Tanu September.
Ya, di situ. Oke, ada yang bertanya, siapa sih UTS itu? Ini orang ini siapa gitu kan? Baik, perkenalkan, saya ini sebagai salah satu konsultan dari digital marketing dan ekspor dari dinas-dinas yang ada di Jawa Timur. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kediri, dan juga beberapa kota lainnya sudah mengundang saya untuk memberikan pelatihan ekspor dan digital marketingnya. Salah satunya mulai dari yang paling pojok selatan itu Magetan sampai yang paling timur Banyuwangi. Dan saya juga sebagai founder atau penemu dari kelas eksporyu.com, komunitas ya, kelas Eksporyu ini sedikit diperlihatkan. Jadi Eksporyu itu apa sih? Eksporyu itu komunitas dan juga kelas. Jadi di situ kita bersinergi antar member ekspor dan juga bersinergi dengan supplier dan juga bersinergi juga dengan forwarder di situ. Ya, jadi itu bersinergi dan juga kita juga ada kelasnya gitu loh. Jadi ada kelasnya untuk eksportir pemula. Ya, walaupun pemula kita juga akan bimbing di situ. Jadi bedanya adalah kita ada pendampingan. Kalau di Eksporyu itu ada pendampingan sampai seumur hidup. Jadi saya tekankan lagi di Eksporyu ini kita dampingi teman-teman sampai berhasil ekspor di situ. Dan yang mendampingi adalah saya pribadi sendiri, saya Umar Tanu September sebagai pakar juga praktisi ekspor. Alhamdulillah saya pernah berhasil ekspor untuk daun pisang sampai saat ini juga di daerah Eropa, sudah disebutkan tadi ya, di salah satu resto dan juga supermarket di sana. Ya receh sih, tidak seperti teman-teman yang sudah berhasil dengan produk yang gede ya, tapi alhamdulillah buat saya bisa untuk ya tidak hanya mencukupi hidup tapi lebih dari situ ya. Nanti aku akan share ya. Jadi sebenarnya produk-produk receh itu juga berpotensi gede loh. Jadi sudah ada potensi gede untuk receh-receh walaupun itu boleh dibilang di tempat kita sampah. Tapi sebenarnya itu bisa menjadi cuan loh kalau di tempat kita. Nanti apa aja sih? Nanti aku akan share di situ. Dan saya juga tidak akan membuang waktu teman-teman secara mubazir atau sia-sia. Jadi nanti di momen ini kita ada waktu sampai 1,5 jam, sampai jam 9:30. Dan nanti teman-teman akan aku bagikan ilmu, rahasia. Jadi ilmu ini nanti rahasia secara teknis. Saya tekankan lagi, ini materinya teknis, bukan secara teoritis. Jadi ada yang bilang nanti ini teori doang, tidak. Apakah ini motivasi doang? Apakah pengungkapan data-data doang bahwa ekspor di sini mencapai ini? Enggak. Saya tidak akan bahas itu dulu. Mungkin yang lain sudah bahas itu ya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memberikan materi teknis. Jadi silahkan nanti ikuti ini sampai hadir dan juga nanti yang sampai habis materi ini akan dapat hadiah. Hadiahnya apa? Data buyer yang teman-teman siap calling, siap hubungi, siapa tahu itu teman-teman rezekinya di situ ya. Siapkan dihubungi dan nanti akan aku bagi dulu ini dari awal untuk yang mungkin ini newbie. Jadi kelas Eksporyu ini cocok untuk pemula. Kenapa? Nanti kita akan arahkan gitu loh. Kadang ada yang bertanya saya, coach aku mau ekspor coach, tapi aku harus mulai kayak gimana? Aku harus mulai kayak gimana? Aku nggak punya produk ini. Aku harus bikin PT kah atau gini? Nanti kita akan jelasin di situ. Jadi tenang aja, stay tune di sini di channel. Di channel kayak penyiar radio nih udah kayak gini ya. Jadi nanti di materi ini kita akan bagi tentang bagaimana sih alur ekspor itu ya. Jadi nanti alur ekspornya mulai dari awal sampai akhir berdasarkan pengalaman aku dan juga nanti kita akan berbagi teknis dari alur-alur itu. Nanti teman-teman mau praktek yang mana? Oke, nanti akan praktek yang mana? Oke. Dan tanpa menunggu panjang kali lebar kali tinggi akar pangkat 2 akar pangkat 3 kuadrat dan sebagainya macamnya. Saya pengen bertanya pada teman-teman ini dari 150 member yang hadir kali ini, saya pengen bertanya kepada teman-teman nih, kira-kira biar saya semangat nih nanti memberikan tekniknya, pengen semangat nih kira-kira pengen istilahnya membagi infonya, materinya, tekniknya ini supaya tepat sasaran. Saya pengen tanya pada teman-teman, apa sih motivasi teman-teman ya? Apa sih yang membuat teman-teman termotivasi pengen belajar dan terjun, juga tidak hanya belajar aja, terjun nanti sebagai praktisi ekspor. Apa sih yang membuat teman-teman pengen istilahnya pengen kok terjun di dunia ekspor itu apa? Silahkan jawab di kolom chat. Ya, silakan jawab di kolom chat. Aku akan jawab satu persatu. Oke, saya tunggu di sini. Silakan. Apa motivasi teman-teman kok pengen belajar ekspor? Apa sih yang membuat teman-teman tergerak untuk terjun di dunia ekspor? Ayo, yuk saya lihat dulu. Nah, dari Fandi Aceh, memperbaiki finansial dan berguna bagi banyak orang. Nah, bagus. Jadi kalau untuk memperbaiki finansial, insya Allah ini rezeki yang tepat ya. Kalau nanti teman-teman berhasil,
itu teman-teman bagus sekali, apalagi untuk membantu perekonomian sekitar. Itu benar banget ya. Nanti aku share ya. Jadi kenapa kok saya bilang bisa membantu perekonomian sekitar? Itu aku share sendiri ya, pengalaman aku sendiri ya. Jadi waktu itu aku kan mau ekspor daun pisang tuh. Daun pisang itu kan bertemu dengan petani banyak, dan dia itu daun pisang tuh harganya ancur-ancuran di tempat aku ya, Malang, namanya Dampit. Mungkin yang ada orang Malang pasti tahu di sini. Jadi Malang itu apa ya, waktu itu maaf ya kalau aku bilang dipukul oleh pengepul gitu, tanda kutip dipukul, itu harganya hancur. Akhirnya aku bantu ekspor dan akhirnya alhamdulillah semua terbantu gitu loh. Apalagi harganya sudah saya naikkan dan juga ordernya gede. Dan itu membantu perekonomian sekitar. Asik banget itu, keren banget di situ. Ya. Kemudian apalagi nih? Saya cek dulu nih. Banyak sekali. Nih. Ada dari Abdul Aziz mau buat pondok pesantren. Oh, amin. Ini kayaknya calon ustadz nih. Cocok nih. Ini cocok banget nih. Nanti kalau Pak Abdul Aziz ini bisa bikin pondok, wali anak pondoknya ajarin ekspor. Apalagi ini cocok nih kalau bisa bahasa Arab nih. Aduh, keren banget nih. Kalau nanti ketemu orang Qatar, orang Abu Dhabi, ajak bahasa Arab. Dia lebih senang daripada bahasa Inggris. Seriously. Jadi lebih senang nih. Cocok nih. Masuk aja nanti di sini ya. Kemudian dari siapa lagi nih? Dari Legian 2 bisa langsung ekspor. Amin, saya doakan. Jimmy untuk membantu petani di kampung saya. Benar Pak, seperti cerita aku tadi ya Pak Jimmy ya. Jadi alhamdulillah di situ, dan enaknya itu mereka kayak merasa terbantu itu. Kalau udah merasa terbantu mereka peluk-peluk kita. Terima kasih itu. Itu yang nilainya yang enggak kita bisa nilai dengan uang di situ. Kemudian dari Evai, membantu para petani dan pengrajin bisa menikmati cuan, juga di samping saya juga bisa memperbaiki finansial. Ya, bagus Eva. Jadi membantu petani dan pengrajin, jadi tidak hanya petani saja ya harusnya. Saran saya kita juga bisa membantu nelayannya juga. Kita bisa membantu nelayan, kita bisa membantu UMKM-nya yang ada di situ. Itu keren banget, jadi bisa membantu warga sekitar. Kemudian Masya Allah dari Aditya Wulung, memberangkatkan haji atau umroh orang tua. Amin. Saya doain ya. Insya Allah cuannya 1 kontainer bisa. Untuk target kamu harus kalau bisa nanti ekspor 1 kontainer aja. Itu keren itu. Langsung pesenin tiket umroh 1 orang tua. Itu keren. Ya. 2 orang tua kalau tergantung komoditasnya sih. Kalau gede ya gede ya. Silahkan di situ. Kemudian Reza Siswanto membantu devisa negara. Nah, Pak Reza ini kayaknya tipikal dulu anak rajin nih. Anak rajin, masuk sekolah, yang lain bolos, ini masih masuk ini. Jadi Pak Reza ini membantu devisa negara, karena saya termasuk seperti Pak Reza ini. Yang lain bolos, gue masih masuk gitu kan. Nggak pernah bolos itu. Dan alhamdulillah yang paling aku ingat juga ketika itu guru pernah ngomong, ekspor itu membantu devisa negara. Nggak pernah bahas ekspor itu bikin kamu kaya. Nggak pernah bahas di situ. Padahal sebenarnya itu juga bisa bikin kita cuan juga di situ. Jadi membantu devisa negara. Menjadi pahlawan devisa dari Raka Katili, sama seperti tadi, ini anak rajin juga ini ya. Terus kemudian Fadli L, pengen kaya. Oke, Sofyan Herman F, ingin sukses dan ingin memanfaatkan komoditas yang ada di sekitar. Bagus, ini bagus mindsetnya. Jadi banyak sekali komoditas yang terbuang sia-sia di tempat kita, dan kita pengen itu menjadi dolar gitu loh. Harapannya kan kayak gitu ya. Dian Ratnasari pengen jadi pahlawan devisa, dan pahlawan devisa nih cocok nih. Ini mau jadi pejabat nih kayaknya nih. Dan bonusnya banyak cuan Bang. Oke. Dari Sena Oktavianti, memperluas jaringan. Oke. Muhammad Roya Fiza, memperkenalkan sumber daya alam unik dari Indonesia ke mancanegara. Nah, ini bagus nih, bagus. Jadi memperkenalkan sumber daya alam. Jadi tidak hanya sumber daya alam ya. Jadi kerajinan Indonesia tuh unik-unik ya. Ini aku baru dihubungi oleh, besok aku share insya Allah di TikTok aku, Umar Tanu September, atau Instagram. Boleh kalian follow di situ. Saya mau share bahwa ada video dari teman aku di atas perdagangan Australia, di Canberra. Dia sebenarnya kepala atasnya di situ, teman saya pribadi. Di situ dia memberikan video bahwa ternyata di Australia itu sekarang pagernya tidak model kayak besi-besi itu. Dia pakai pagar dari bambu. Jadi pagar kayak bambu. Nanti kalian cek besok deh di video aku. Jadi keren ini.
Dan ini teman-teman, dan tahu nggak itu ekspor bambunya, impor bambunya dari mana? Dari Indonesia loh. Ih, gila orang Indonesia nih. Ini cocok nih dari Muhammad Roya Visa ini. Dari Arai, memaksimalkan potensi komoditas di Indonesia. Oke. Dari Egi Irfansyah, memperbaiki ekonomi keluarga. Oke, semoga bisa membantu di situ. Sandi, dan tentunya teman-teman harus action ya di sini ya. Supaya bisa membantu banyak orang, terutama petani dan UMKM. Nah, ini Pak Sandi ini juga kayaknya niatnya mulia, dan alhamdulillah momennya tepat ya Pak Sandi ya. Semoga ini tahun 2023 Anda berhasil ekspor, membantu banyak orang, terutama petani dan UKM, dan tahun 2024 nanti Bapak nyalek ini insya Allah cocok. Karena membantu banyak orang gitu loh, warga sekitarnya. Halo, siapa yang nggak ngerti Bapak nanti? Pasti tahu, apalagi kalau nyalek jadi kades atau kepala desa atau jadi eh, anggota DPR masuk ini kayak gini-gini. Cari penghasilan dan membantu masyarakat. Mbak Astri cocok jadi caleg juga ini. Membantu perekonomian sekitar. Asmaul Karimah ini jadi caleg juga cocok nih ya. Oke, banyak sekali di sini ya informasi yang aku sudah collect di sini, dan ini ada 43 message luar biasa. Anda 2 thumbs up, great. Jadi keren. Jadi keren sekali teman-teman di sini. Jadi saya tidak bisa bahas satu persatu, dan ini banyak banget, ada 45 pesan. Ada luar biasa. Jadi intinya adalah saya menangkap dari teman-teman tadi pengen masuk ke ekspor itu kenapa? Satu, yang jelas kita tidak munafik ya, pasti cuan. Pengen mendapatkan cuan yang berbeda ketika kita jualan di lokalan. Itu yang kita semua pasti ada niat di situ. Yang kedua, kita pengen membantu warga di sekitar, ya kan? Membantu petani kita, membantu UMKM kita, membantu nelayan kita untuk untuk produknya itu bisa dijual ke luar negeri sana dengan harga yang layak seperti itu. Yang ketiga, kita pengen menyumbang devisa negara, ingin menjadi warga negara yang bermanfaat gitu ya. Kemudian ada beberapa lagi yang aku mau share di sini. Izin share ya sebelum aku main ke teknisnya dulu. Teknis yang lain, ini aku izin share dulu sebentar. Aku izin share untuk sini. Oke, sorry. Aku share dulu ya. Nah, ini dia. Aku mau berbagi kenapa sih aku mau nambahin aja sedikit ya, dan sedikit spill untuk komoditas-komoditas yang maybe bisa menjadi potensi cuan buat teman-teman di sini. Apa aja itu di sini? Nah, di sini. Saya tadi mendangkap dari teman-teman, kenapa sih teman-teman kok harus ekspor? Yang pertama, ekspor itu cuannya gede. Ya, kalau kita ngomong cuan lumayan di sini kalau kita mau main ekspor. Yang kedua, berkelanjutan. Ini yang jarang sekali orang-orang pikirkan. Kenapa? Karena kalau nanti teman-teman berhasil ekspor dan kemudian komoditasnya itu disenengin oleh orang-orang bule sana, dan dia juga seneng personalitinya dengan Anda, dia biasanya akan minta dikirim terus setiap bulan. Bahkan nggak setiap bulan, ada member saya yang bahkan 2 minggu sekali minta dikirimin. Itu keren banget. Jadi kadang-kadang member lebih sukses daripada gurunya. Saya sih oke. Malah saya senang di situ ya. Mereka lebih kaya, saya senang gitu. Yang penting bermanfaat itu loh untuk orang sekitar. Jadi ada member Explore You itu yang ekspornya 2 minggu sekali. Itu keren banget. Dan berkelanjutan, disuruh ngirim setiap sampai 6 bulan kontraknya atau bahkan 1 tahun. Itu keren banget. Jadi beda sama kalau kita berbisnis online ya. Kalau kita berbisnis online atau berbisnis offline, biasanya kan kita kalau sudah ada buyer atau customer, kita mau jual produk ini kan kita harus cari customer baru. Benar kan? Tapi kalau ekspor itu ya saya jelaskan lagi. Selama dia itu nanti cocok dengan produk Anda dan kemudian cocok dengan personality Anda, dia akan request lagi gitu, dan disuruh ngirim tiap 2 minggu sekali atau tiap bulan. Itu enak banget gitu loh. Jadi kita nggak perlu cari-cari bayar lagi kalau sudah enak di situ. Kita tinggal nerusin aja, nerusin kualitasnya, nerusin kapasitas produksinya. Jadi dijaga, itu yang penting. Dan yang paling biasanya terjadi adalah kadang-kadang suppliernya ini atau produsennya ini kita UMKM itu yang jadi masalah. Produksi sekarang bagus, produksinya besoknya belum tentu bagus. Yang itu jadi PR ya. Nanti teman-teman yang jadi produsen ini aku cuma sedikit teguran buat teman-teman di sini. Perhatikan kualitasnya. Kenapa? Kalau Anda mau yang berkelanjutan ini, kualitas ibu yang jadi taruhannya di situ. Oke, yang ketiga, sosial efeknya gede. Ya, dengan ekspor ini sosial efeknya gede. Jadi bisa membantu
warga sekitar seperti teman-teman tadi ya, yang sudah aku sebutkan tadi bisa membantu petani di situ. Kemudian selanjutnya ekspor itu bisa diwariskan loh. Ya, kok bisa coach? Ya benar. Ekspor ini bisa diwariskan. Bahkan anak aku sekarang yang kelas 5 SD sudah aku ajarin untuk aku ajak ke supplier, mengenali ini apa, produk ini apa gitu. Saya tekankan gitu. Kenapa? Karena sebenarnya ekspor itu tidak butuh keahlian khusus, guys. Jadi beda dengan kalau kita misalkan kita seorang IT, kita harus mengerti bahasa pemrograman. Bisa jadi kita paham, benar kan? Tapi belum tentu istri kita bisa nerusin itu loh, karena itu keahlian khusus ya. Jadi khusus banget. Belum tentu anak kita juga bisa nerusin itu. Beda kalau ekspor. Mau Anda siapapun, yang penting punya 3 keahlian umum. Apa itu keahlian umum? Yang pertama, Anda bisa baca. Ya, yang kedua bisa tulis, yang ketiga berani ngomong. Udah, Anda bisa ngomong, bisa conversation, bisa ngomong aja, tidak harus bahasa Inggris. Ya, tidak harus pinter, bukan tidak harus bahasa Inggris, sorry, saya revisi. Tidak harus pinter bahasa Inggris, Anda sudah bisa untuk ekspor dan bisa diteruskan ke anak cucu Anda. Mudah banget kok di situ, ya. Ya, jadi itu adalah kenapa kok teman-teman saya motivasi untuk ekspor. Dan biasanya ketika terjun di dunia ekspor, untuk newbie biasanya ada selentingan masuk yang di telinga teman-teman. Yang pertama, jangan ekspor lah, ekspor itu ribet. Lu main-main ekspor ngapain? Ekspor itu ribet. Enggak selamanya itu benar. Ya, saya tekankan lagi, itu enggak selamanya benar. Ekspor itu ribet karena biasanya mereka pengalamannya dilempar-lempar dan dia enggak ngerti alurnya gitu loh. Jadi seakan-akan kita tuh dari Jawa Timur mau ke Jakarta, kita lewat Bali dulu, kita lewat Mataram dulu, itu ngapain gitu loh. Jadi harus tahu alurnya dulu, nanti aku akan jelaskan di sini. Jadi itu kalau sudah ngerti alurnya nggak akan ribet kok. Cuman ada juga yang ngomong ekspor tuh modalnya gede, udah lu kagak akan bisa, lu terlahir miskin, lu terlahir nggak punya modal, lu bukan anak sultan, lu nggak akan bisa deh ekspor. Itu mitos, ya mitos. Tenang, ekspor itu cuma pemain-pemain besar, itu mitos, serius. Jadi kalau dulu kita ngelihat nih eksportir itu pasti modalnya gede, orang-orang yang sudah kaya, terlahir kaya, orang tuanya kaya, punya gudang. Enggak seperti itu. Ekspor itu modalnya bisa kita minimalisir, bukan tanpa modal ya. Kalau tanpa modal mungkin bukan saya nggak ngerti caranya. Saya jelas bilang saya ada modal walaupun minim ya. Seminimal mungkin kita bisa minimalisir modalnya. Yang jelas kuncinya adalah pembayaran, payment termnya baik ke supplier maupun ke buyer. Itu nanti aku ajarkan di kelas Ekspor Yuk. Itu kuncinya di situ. Ya, ekspornya nggak harus modal gede kok. Dan ada member juga yang berhasil nerapin itu gitu loh. Yang ketiga, ada yang bilang, lu kalau mau ekspor, lu harus menguasai produksi. Kalau mau ekspor jagung, lu harus punya lahan jagung, cara nanam jagung, cara memanen jagung. Itu mitos. Itu mitos. Jadi aku pun bisa ekspor pun, berhasil ekspor pun daun pisang juga aku nggak punya kebun sampai sekarang. Nggak punya pohon pisang sampai sekarang. Nggak punya. Yang jelas adalah kita bisa jadi menjadi broker atau trader. Apa itu broker trader? Nanti aku jelaskan di slide selanjutnya. Ya, mohon bersabar. Buat teman-teman yang join kali ini sebagai produsen, jangan berkecil hati. Misalkan, loh aku sudah punya handicraft coach, aku sudah punya home decor coach, usaha kayak gitu. Masa aku harus jual? Enggak, tetap itu masih bisa. Jadi ini tidak harus loh ya, tidak harus saya jelaskan ini tidak harus, bukan berarti harus. Beda loh, maksud saya teman-teman harus tahu ya. Tidak harus tuh ya kalau ada ya syukur, mengetahui ya syukur, enggak ya enggak harus gitu loh. Jadi kalau yang menguasai produksi biasanya yang sudah punya pabrik dong, punya gudang dong, punya karyawan dong, itu harus menguasai produksi. Yang keempat, ada orang yang bilang kalau mau ekspor, kamu harus menguasai pelabuhan. Jadi harus menguasai medan-medan di pelabuhan. Kalau enggak gitu kamu akan dipalak mah, kamu ditipu mah, gini-gini. Itu enggak setelahnya benar. Kalau nanti urusan di pelabuhan kita bisa kerjasama dengan pihak yang namanya forwarder. Itu akan membantu pihak logistik kita di sana. Urusan logistik kita di sana dari mulai pengiriman dari gudang ke pelabuhan loh ya. Terus ada pengurusan truknya, kontainernya, terus kemudian dokumen-dokumen ekspornya itu dia yang bantu gitu loh. Bahkan izin ngurusan ke bea cukai dia yang bantu gitu loh, jangan usah kita gitu kan. Jadi mereka yang bantu kita. Kemudian ada yang mitos kelima, kadang-kadang kalau ekspor tuh harus memiliki nilai tambah. Jadi ekspornya tuh tidak bisa yang cuma mentah, enggak. Bahkan jangankan bahan mentah,
Sampah pun bisa diekspor. Apa aja itu? Ya kita lihat di sini. Ini ada beberapa cara ya, ada beberapa komoditas ya. Tidak hanya sampah, tapi ada yang sudah memiliki nilai jual. Yang pertama, ini contoh nih, the box pisang. Jadi ada yang bilang the box pisang ini di Indonesia ini harganya nggak ada harganya. Di Malang, Jawa Timur, saya dari Malang, ini the box pisang ini dibuang, bahkan dipakai untuk pakan ternak kambing. Yes, ternak kambing. Sementara di luar negeri ini dijadikan untuk antioksidan ya. Mereka jus, mereka dibuat untuk salad juga, dan itu dipakai untuk antioksidan. Mereka percaya dan ini terbukti untuk antioksidan ya. Jadi bagus gitu loh. Sementara kita dipakai pakan kambing. Makanya kambing kita sehat, orangnya yang nggak sehat. Itu yang kita yang kebalik gitu kan. Jadi sementara kalau di luar negeri, Amerika aja jualnya itu sekitar 86.000. 115.000 per kilonya, satu kilo debok ini. Sementara harga FOB itu apa Gus? FOB itu free on board. Jadi harga sampai pelabuhan pemberangkatan. Tanjung Perak, Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Belawan itu jadi dari situ. Harga sampai ke situ. Itu 20.000. Cara ngitungnya gini gimana, cara mengetahui ini gimana nanti aku jelaskan ya. Yang jelas kuncinya ada di Alibaba. Nanti aku jelaskan secara detail di kelas Ekspor Yuk. Kalau ada waktu kita jelaskan di sini juga nanti. Jelas nanti tergantung request teman-teman ya. Yang kedua, ekspor satu kontainer 20 feet ini bisa memuat sampai 15 ton. Ini juga jangan asal-asalan. Ini kadang-kadang saya nemuin eksportir yang ngitung daya muat kontainer ini asal-asalan. Emang apa resikonya? Resiko banget. Resikonya apa? Kenapa kalau nanti kita asal-asalan misalkan ditanya oleh buyer. Kalau 40 feet nanti muat berapa ton? Anda bilang muatnya 20 ton, Mister. Sementara ketika nanti di lapangan dihitung, ternyata muatnya cuma 15 ton. Pertanyaannya, yang 5 ton mau dikirim kayak gimana? Mau nggak mau Anda harus sewa kontainer lagi dan itu biaya lagi. Bayar pasti, no, nggak seperti itu kesepakatannya. Yang rugi siapa? Anda. Jadi ini aku udah jelaskan ya, kalau ini nanti di kelas, karena ini detail banget, ini sangat ada hitung-hitungannya. Cara menghitung daya muat kontainer ini bisa muat 15 ton itu kayak gimana, ada hitungannya. Ya, nanti aku jelaskan di kelas Ekspor Yuk. Kemudian, berapa potensi cuan profitnya? Anda hitung aja. Ini bukan cuan profit ini ya, bukan net profit ya, tapi bruto, profit brutonya ya 20.000 kalikan 15 ton ya. Cuan banget yang jelas. Kemudian ini ada lagi nih, ada daun pisang yang udah aku coba di situ. Ini lumayan biasa karena harganya di Indonesia, mohon maaf, harganya murah banget. Itu harganya sekitar 3.000 sampai 5.000 doang. Murah banget, ini beneran. Murah banget beneran. Dan yang kedua kita bisa jual di Jepang aja, ini ada informasi di Jepang itu orang jual daun pisang, orang Jepangnya ini bukan kitanya nih, orang Jepangnya itu satu lembarnya itu 200 ribuan. Satu lembar, itu gila banget. Sementara kita bisa jual kalau ke Jepang itu sekitar 80 ribuan sampai 120.000 per kilonya. Per kilo. Mereka masih untung. Ini per kilo loh. Dan kita pun juga masih untung. Kita beli ke petaninya aja 15.000 pun kita masih untung seperti aku waktu itu. Aku jual, aku beli. Jadi waktu itu aku tanya, Bu berapa harganya per kilo? 5.000 Pak. Aduh saya nggak mau 5.000 deh. Aduh jangan Pak. Di petani Tengkulak, di Tengkulak harganya 4.500 gini. Bapak 5.000 deh. Nggak mau Bu. Saya maunya 15.000. Gitu. Langsung ini orang sehat atau kagak gitu. Karena gituin. Ini bener kagak, ini bener nggak 15.000? Aku bener Bu, bener. Dan saya kasih spesifikasinya, saya minta treatmentnya gini, packagingnya gini, mereka oke, ya kita deal, jual lah. Padahal sebenarnya harganya juga kita lebih ini. Tapi kan kita ini harga jual ini kan pasti ada biaya-biaya yang kita keluarkan lagi kan, yang jelas masih ada cuannya di situ. Kemudian ekspor satu kontainer yang 20 feet, yang 20 feet itu yang kontainer kecil ya, bukan kontainer gede. Itu bisa muat 8 ton. Bagaimana ngitung ini 8 ton nanti di kelas ya. Ini tidak asal-asalan, harus ada caranya. Kemudian potensi cuannya alhamdulillah pokoknya lumayan lah untuk beli sesuatu ya. Oke, lanjut lagi di sini. Kalau umroh mah turah-turah itu tadi, sisa-sisa ya. Kemudian untuk pisang Cavendish ini harganya 5 ribuan per kilo. Sementara di luar negeri ini bisa dijual sampai 20-an ribu per kilo. Ih, cuan banget di sini kan. Satu kontainer bisa muat 7 ton pisang Cavendish di situ. Cuannya ada hitung aja sendiri. Ini karena waktu terbatas ya, jadi aku skip aja. Nanti supaya kita masuk ke teknisnya lebih enak di situ. Kemudian kita ada, nah ini lagi nih, sapu lidi. Ini sampah loh, maaf ya, bukan sampah. Ini nggak terpakai di tempat kita. Sekarang mana sih rumah tangga yang pakai sapu lidi kayak gini? Yang nggak ada batangnya loh.
model kayak gini tuh banyak. Sementara nggak ada di sini. Sementara di luar negeri itu demand-nya, permintaannya gede banget. Itu dari India, Pakistan, ya negara-negara yang seperti kita kayak gitu di daerah Asia itu gede banget. Thailand ini gede banget itu. Harganya sapu lidi itu di Indonesia 3.000 sampai 4.000-an per ikat. Sementara kita bisa jual ke bayar luar negeri, harga FOB-nya free on board itu sekitar 20 ribuan per ikat. Sementara satu kontainer kita bisa muat sampai 5.000 ikat tuh. Bayangin itu berapa potensinya tuh. Kemudian lagi limbah pohon kelapa. Nah, ini lagi batok kelapa. Batok kelapa ini Bapak-bapak bisa Ibu lihat di yang jual es degan itu kan. Yang jual es degan itu biasanya dibuang. Sementara ini kalau diolah bisa menjadi cuan di luar negeri itu bisa sampai 7.800.000 per ton. Satu kontainer bisa muat sampai 17 ton. Kemudian, nah ini yang permintaannya tidak terbatas dari luar negeri. Ini sangat diminati banyak orang luar negeri. Kenapa? Serabut kelapa atau cocoa fiber, sabut klopo kalau bahasa Jawanya. Sabut klopo ini di luar negeri ini permintaannya gede banget tuh, guys. Dan ini nggak main-main. Harganya di kita itu masih 1.600 yang terbaru ini. Ini yang harga yang tahun awal tahun 2022 ini masih 2.700. Sekarang 1.600. Dan kita bisa jual sampai 5.000 atau 5.600.000 per ton. Itu gila banget. Kemudian potensinya kalau satu kontainer yang 20 feet itu bisa sampai 10 ton ya. Sementara cocoa fiber ini jarang kalau orang itu order cuma satu kontainer. Kenapa? Ini memakan ruang. Jadi biasanya order 50 ton, berarti harus 5 kontainer kayak gitu-gitu ya. Jadi gede banget ini. Terus kemudian paling bertanya, emang di luar negeri untuk apa ya sabut kelapa itu? Kalau di Eropa untuk sabut jok kelapa, sabut jok mobil mewahnya mereka, ya. Sementara kalau di Cina itu digunakan untuk matras. Korea, Cina, Taiwan, Taipei sama ya kayak gitu ya. Jadi kayak gitu-gitu ya, negara itu mereka membutuhkan ini dan gede banget permintaannya. Berapa potensi cuan profitnya ada hitung aja sendiri. Kemudian ini sekam padi di Indonesia, daerah yang paling banyak pertaniannya, pasti sekam padi ini tersia-sia, terbuang-buang. Sementara kita bisa jual ke luar negeri bisa sampai 3.800.000 per ton. Kemudian apalagi nih? Contoh. Nah, ini lagi serbuk kayu. Harganya itu kadang-kadang kayak di Kalimantan, di Jepara yang banyak serbuk kayu-kayu itu dibuang sia-sia itu kan. Sementara di luar negeri itu harganya lumayan gede banget. Kemudian ini apalagi nih? Tampah. Nah, ini yang pernah viral nih. Ini yang pernah viral nih. Jadi tampah itu di Indonesia itu harganya 15.000 sampai 20.000. Tampah yang biasanya untuk ayak padi beras itu tempeh atau apa ya, di setiap daerah beda-beda. Tampah harganya 15.000 sampai 25.000 tergantung ukurannya. Sementara di luar negeri ini harganya pernah aku cek di salah satu marketplace di sana 4.200.000 per biji. 4.200.000 per biji. Bayangin berapa, aduh persennya berapa persen ini ya kan. Sementara kita kalau bisa jual ke luar negeri itu harganya average 500 ribuan sampai 1 juta. Itu keren banget. Kalau bisa 1 juta sih. Rata-rata masih 500 ribuan. Itu keren banget di situ ya. Kalau bisa full, satu kontainer full itu bisa muat sampai 5.000 biji. Kemudian berapa potensi cuannya Anda bisa hitung sendiri nanti. And then ini buah yang banyak dicari oleh orang luar negeri. Khususnya Eropa, Amerika. Kenapa? Karena manggis itu oleh orang sana, Eropa sama Asia, Eropa sama Amerika. Ini menganggap manggis ini buah primadona mereka. Makanya disebut mereka Queen of Fruit. Beda sama kita ya. Kita King of Fruit-nya adalah durian. Kalau mereka Queen of Fruit. Queen of Fruit-nya adalah manggis. Dan pernah ada video-video TikTok aku, ada orang Indonesia yang ke sana, harga 1 kilo manggis itu 900.000 guys. Beneran. 900.000 1 kilonya. Sementara kita bisa jual ke orang sana, ya masih ratusan ribu, seratusan sampai 150, 190 per kilonya. Bayangin berapa potensi cuannya di situ. Keren banget di sini. Dan kalau bisa sampai satu kontainer bisa sampai 8 ton manggis. Berapa potensi cuannya? Yuk kita lihat, Dok. Dari tadi kita ini pokoknya langsung aja deh ya karena terbatas waktu. Ini harganya keren banget pokoknya, ya. Teman-teman bisa cek nanti di sini.
Jadi buah-buahan ini kalau teman-teman coba hitung deh, ini pasti omset kotornya nih, masih kotornya masih miliaran di sini. Ini miliaran kalau ini ya. Jadi intinya apa? Semua itu bisa ekspor. Ya, mau Anda sebagai karyawan, mau Anda yang maaf baru resign atau baru dikeluarkan dari karyawan, atau Anda sebagai emak-emak, maupun Anda sebagai bapak-bapak, bahkan ada yang ikut di kita mahasiswa, bahkan Anda mungkin yang masih jomblo, yang baru putus sama pacarnya, itu semua bisa ekspor dan potensi untuk berhasil ekspor. Dan yang kedua, semua itu bisa diekspor. Ya, semua bisa diekspor. Saya tekankan lagi, di Indonesia itu semua bisa diekspor. Mulai barang yang mempunyai nilai tambah sampai yang bahkan dianggap itu sampah. Ya, yang sudah aku sebutkan tadi, semua bisa diekspor. Asal, saya tekankan lagi, asal garis bawahnya ada demand-nya. Ada demand-nya itu ada permintaannya. Ya, jadi ada demand-nya, ada permintaannya, maka semua bisa diekspor. Saya tekankan lagi, semua itu bisa diekspor asal ada demand-nya. Demand itu apa? Demand itu permintaannya. Ya, ya kalau bisa kita jual yang ada permintaannya gitu loh. Ya, jadi kita harus tahu demand-nya dulu. Nah, kita akan bahas alur ekspornya di sini. Nah, kalau sudah kayak gini, sudah tahu kan tadi, sudah tahu kayak misalkan, oke, ini potensinya gede gitu kan, ada potensinya gede untuk ini sabut kelapa, oh ini apa tadi manggis, oh ini nih bahkan sapu lidi gitu kan, teman-teman punya gambaran nih, oke ini punya potensi nih, aku mau ekspor gini ya. Tapi kemudian pertanyaannya pasti ada yang muncul di benak teman-teman adalah bagaimana cara ekspornya, gitu kan? Aku harus ngapain untuk pertama kali? Biasanya gitu kan. Biasanya aku yang pertama kali harus ngapain ya? Nah, itu yang paling penting. Ya, yang paling penting kita harus tahu kita harus ngapain. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk eksportir pemula. Aku akan share di sini langkah-langkah untuk eksportir pemula. Kalau mau terjun ke dunia ekspor tuh harus ngapain dulu, ya? Lihat, silahkan perhatikan di sini. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman masuk ke istilahnya harus ngapain dulu, ini aku jelasin dulu deh. Ada beberapa tipe-tipe eksportir. Ya, tipe-tipe eksportir yang pertama tipe produsen. Apa itu tipe produsen? Jadi teman-teman itu memiliki gudang, memiliki kebun, memiliki lahan, memiliki tambak, memiliki pabrik, intinya sebagai produsen yang memproduksi suatu barang, ya. Dan Anda sebagai eksportirnya juga. Jadi produsen itu dia sebagai produsen, memproduksi barang dan juga eksportirnya juga. Ada tipe yang kedua, itu tipe eksportir yang broker. Jadi broker itu istilahnya dia tidak memiliki gudang, dia tidak memiliki barang, dia tidak memiliki lahan, dia tidak memiliki kebun, dia tidak memiliki tambak. Intinya dia tidak produksi. Tapi dia bisa ekspor dengan cara mengeksporkan atau membantu ekspor si produsen ini. Jadi ngomong nih, Pak Ibu, aku mau bantu ekspor produk Bapak, boleh nggak? Boleh. Gitu. Nah itu namanya broker. Dan trader juga hampir sama dengan si broker. Trader ini juga tidak memiliki barang, tidak memiliki produk, tidak memiliki pabrik, tidak memiliki gudang, tidak memiliki yang tak saya sebutkan tadi intinya, tapi dia juga mengeksporkan produk dari si produsen. Terus apa bedanya sama si broker? Bedanya adalah kalau si broker ini jual produknya produsen dengan nama PT-nya produsen dan sistemnya dengan komisi. Sistemnya komisi. Jadi misalkan aku bantu jualin Pak ya, nanti aku dianggap aja marketing Bapak. Nanti kalau aku ada penjualan, tolong aku dikasih komisi berapa deh gitu. Deal-dealannya berapa? Biasanya sih sekitar 3-5% omset. Ya. Kalau trader gimana? Trader itu tidak membantu membantu mengeksporkan si produsen, tapi dia pakai PT-nya si trader sendiri. Jadi dia bikin usaha sendiri gitu loh. Dia bikin legalitas sendiri. Dia ekspor dengan nama PT-nya sendiri. Dan dia tidak dapatnya tidak sistem komisi, tapi dengan menaikkan harga dari si produsen ini. Dia mengatur cuannya sendiri. Jadi dia mengatur profitnya sendiri. Dia dihitung-hitung sendiri. Itu namanya trader. Ya, teman-teman pilih yang mana? Mau jadi produsen yang sudah punya produk
Jangan beralih ke 2, ke 3, langsung fokus di sini aja. Kalau nanti teman-teman tidak memiliki produk, seperti yang saya bilang tadi, tidak harus menguasai produksi. Yang penting Anda ngerti spesifikasi ekspornya, jadilah broker atau trader. Oke, lanjut? Lanjut, oke. Kemudian, bagaimana sih alur ekspornya supaya nanti teman-teman bisa ekspor cepat dan berhasil ekspor dengan cepat, kurang dari 4 bulan. Yang pertama, teman-teman lakukan dulu mencari demand dan komoditas. Jadi tentukan dulu demand sama komoditasnya. Mau demand-nya dan komoditas. Pasti ada yang bertanya, komoditas dulu atau buyer atau demand? Sebenarnya itu tidak bisa jadikan satu mana yang dulu ya. Kalau bagi aku sih ini berbarengan. Tapi lebih prinsip adalah mengetahui demand dulu. Karena kalau kita sudah mengetahui demand, secara otomatis kita tahu buyernya. Siapa sih yang mau beli itu udah tahu. Berbarengan sih. Nanti aku praktekin deh kalau teman-teman mau ngerti caranya nanti kita praktek di sini. Jadi kita tuh mencari demand-nya. Jadi jangan fanatik ya, karena ada yang fanatik. Aku jual komoditas ini coach. Kenapa? Karena di tempat aku ini melimpah. Coba cek deh, ada nggak permintaannya itu? Nggak ada, ya udah pasti susah jualnya. Jadi jangan cuma merasa oke deh di tempat aku melimpah ini, kemudian aku ekspor ini. Jangan dulu, tentuin dulu, cari dulu. Misalkan nih komoditasku A, cari dulu ini ada demand-nya nggak? Kalau ada demand-nya, oke nggak apa-apa lakuin. Tapi kalau nggak ada, walaupun melimpah, itu juga akan sia-sia di sini. Di sana juga nggak akan kepake, nggak akan ada yang mau. Maka dari itu, tentukan demand-nya dulu. Yang krusial adalah tentukan demand-nya. Karena kalau sudah tahu demand, sebenarnya sudah tahu calon bayarnya siapa, sudah akan ketahuan di situ. Ya, jadi tentukan demand dulu, baru kita tentukan komoditas. Misalkan nih, demand-nya ada A, B, C sampai Z, dan komoditas yang ada di kita itu ada misalkan A, terus C, K, kayak gitu-gitu ya. Jadi kita ekspornya A, komoditas C, dan komoditas K. Udah gitu aja. Tentukan aja situ ekspornya berapa. Apakah harus 1 coach? Enggak. Apakah harus 5? Enggak. Saran aku 3. 1-3 aja untuk awal. Kenapa ya? Kita untuk memperdalam produk knowledge kita dan juga kita tidak terkesan kita lempar-lempar yang mana ganti supplier lagi. Enggak. Ya, jadi teman-teman saran aku setelah mengetahui komoditas yang mau diekspor apa, misalkan tadi komoditas A, komoditas C, dan komoditas K, teman-teman cari suppliernya. Supplier itu adalah tadi apa ya, produsennya di situ. Jadi cari produsennya di dekat-dekat Anda. Saran aku ya, tipsnya kalau mencari supplier itu cari yang terdekat dulu. Terdekat dengan lokasi Anda, jangan luar provinsi, apalagi luar pulau, itu akan kesulitan. Fokus di situ aja. Makanya saya berfokus untuk menciptakan eksportir di tiap daerah. Biar fokus untuk daerahnya sendiri gitu loh. Jadi nggak kesusahan. Kalau sudah ketemu suppliernya, dikontak, tanyain, dikunjungi juga malah lebih bagus, tanyain spesifikasi produknya kayak gimana, kapasitas produksinya per bulan berapa. Terus kemudian dia minta pembayarannya kayak gimana, ditanyain semuanya di situ. Ya, setelah itu dicatat, setelah itu siapkan senjata perangnya. Senjata perang itu bukan kita buat bom, bukan buat panah, bukan buat bom molotov, enggak. Senjata perang ini jadi semua peralatan yang kita siapkan untuk mengantisipasi kalau nanti buyer itu minta. Gitu. Jadi kita sudah ready. Jadi kita enggak ini Mister, aku akan buatin dulu, itu kelamaan. Jadi buat senjata perang dulu apa aja itu? Contoh website itu tidak wajib tapi disarankan. Yang kedua katalog produk, yang ketiga company profile, yang keempat adalah email perusahaan. Emang beda ya? Beda. Email perusahaan kalau bisa jangan ekstensinya jangan misalkan umartanuseptember@gmail, itu jangan. Mereka akan tahu lu mau gratisan gitu perusahaanmu kayak gimana gitu kan. Jadi kalau bisa nama perusahaan Bapak, misalkan @cuaneksporindonesia.com. Nah, itu email perusahaan itu ngefek loh ya, ngefek banget di situ. Kemudian ada proforma invoice kita harus siapkan, commercial invoice, hitung harga jual, kita sudah siapkan di situ. Ya. Setelah itu kita siapkan lagi, kita harus pahami dulu payment-nya nanti. Payment yang kita siapkan mau apa LC atau TT atau scan dokumen, scan BL, kita harus siapkan di situ. Mana yang menguntungkan itu harus kita siapkan. Jangan semuanya diambil.
Ya, kita harus mempersiapkan payment-paymentnya yang cocok buat kita. Kemudian kita baru kontak si buyer. Yang kita dapat dari sini sebenarnya nggak ada, kita relasi sih ini sama aja. Jadi nanti setelah semua ini siap, baru kita kontak si buyer. Halo Mister, kita dari bla 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 gitu ya. Baru kita setelah nanti negosiasi sama buyer, deal, baru kita hubungi si forwarder. Forwarder itu tadi siapa? Jasa pengurusan logistik yang membantu pengiriman produk kita dari, yang membantu proses pengiriman produk kita lah, membantu ya, membantu, bukan mengirimkan, membantu di situ. Di forwarder ini berjasa banget buat kita ya. Jadi saya ulangi lagi ya, untuk eksportir pemula, saran aku yang pertama, kamu harus mengetahui dulu permintaan di luar negeri itu apa aja. Terus kemudian komoditas yang ada di kamu itu ada permintaannya atau enggak. Setelah tahu komoditasnya, kemudian yang kedua cari supplier, ya kan? Cari supplier yang ini, ya kan? Kemudian yang ketiga, siapkan senjata perangnya. Ini teman-teman harus siapkan senjata perangnya dulu. Tadi mulai dari apa aja senjata perangnya? Ada website, ya kan? Ada company profile, katalog produk itu wajib. Ya, itu sudah disiapkan semua, menyiapkan harga. Setelah itu baru teman-teman menyiapkan paymentnya nanti yang dipersiapkan kayak gimana. Kemudian kontak si buyer. Setelah buyer deal, baru kontak si forwarder. Ya, sebenarnya buyer sama forwarder itu saling kontak, tidak harus mana yang duluan sih, berbarengan. Karena kalau kita buyer minta harga CIF, apa tuh CIF? Cost insurance freights ya. Jadi harga sampai negara tujuan sana, pelabuhan negara sana, plus asuransinya. Nanti aku jelaskan lebih detail ya di kelas ekspor juga ada di situ. Nanti bayarnya ini nanti kalau sudah kita juga saling kontak-kontakan. Jadi bayar forwarder ini kurang lebih tiktokan lah nanti kita kayak gitu. Oke. Dari semua ini nanti, nah kita tadi sebaik janji ya, aku udah janji pada teman-teman, kita akan praktek. Jadi kita akan praktek tentang teknis-teknis dari ekspor tadi, urut-urutan ekspor tadi, alur ekspornya, mulai dari demand ya, demand dan komoditas, supplier, senjata perang, payment, buyer, dan forwarder. Jadi alur-alur itu. Ya, saya mau bertanya pada teman-teman, kita mau praktek apa? Saya kasih 2 teknis aja, 2 pembahasan. Kenapa? Karena waktu kita terbatas, kita sampai setengah 10. Silahkan, pengen dari 2 itu, belum kita tanya jawab juga loh ya, ini kita percepat aja. Dari 2 itu, mana teman-teman pengen belajar cari yang mana? Demand dan supplier pastinya, tulis saja demand, atau supplier, atau senjata perang, atau buyer. Udah, itu aja. 4. Demand. Oke, buyer. Oke, demand, buyer. Kayaknya banyak buyer ya. Oke, saya kunci buyer dulu. Yang kedua, senjata perang, buyer, demand. Oke, senjata perang. Demand atau senjata perang? Demand, senjata perang, demand. Buyer sudah. Oke. Demand, oke, siap. Stop. Terima kasih. Antusiasnya luar biasa banget ini ya. Jadi kita akan praktek ya. Cara mencari demand. Oke, stop. Terima kasih guys. You are awesome. Terima kasih. Jadi kita akan mencari demand ya. Cara mencari demand dulu dan langsung dikaitkan dengan komoditas yang ada di tempat kita. Ya. Nanti aku akan kasih clue juga. Aku di tempatku, daerahku apa ya coach? Aku bingung deh. Di tempatku ada apa? Jadi kita akan mencari demand sama komoditas dan langsung kita pangkas, bypass, langsung mencari bayarnya. Oke? Siap di sini. Oke. Langsung aja di sini teman-teman, langsung aja perhatikan di layar monitor teman-teman. Oke, langsung perhatikan di sini. Untuk mencari demand dan komoditas ada 2 cara. Ada 2 cara. Yang pertama, aku akan bagi di sini dengan cara mencari komoditas yang melimpah dulu di tempat kita dan dicocokkan. Itu ada demand-nya atau enggak. Caranya gimana? Kayak gini. Pertama-tama, teman-teman harus sudah memiliki, teman-teman harus memiliki ini ya, daftar komoditas di daerah. Ini di member area Ekspor Yuk bisa di-download sebebas-bebasnya. Jadi contoh-contoh dokumen termasuk contoh-contoh data file kayak gini, ini bisa didapatkan di kelas Ekspor Yuk. Contoh gini, ini daerah mana ya? Kita mau coba daerah mana ya? Coba daerah tadi Padang ya, atau Semarang ya.
Ada banyak tadi Semarang kalau nggak salah. Kita coba Semarang di sini. Kita cari komoditas yang ada di Semarang itu apa aja ya. Kita cari di sini nih. Bukan Lampung ini. Coba cek lagi sampai ketemu Semarang. Nah, Semarang ada di daerah Getasan, Kecamatan Getasan. Kemudian ini aku cek dulu ya. Kecamatan Getasan, desanya Batur, Kopeng. Ini ada komoditas yang pangan dan non pangan di situ. Nah, ini banyak sekali ya. Kita coba di sini, kita cek dulu ya dari daerah Semarang. Misalkan aku orang Semarang, coach, aku bingung daerah ini mau ekspor apa. Oke, cek dulu komunitas yang ada di daerahmu. Kayak gini. Contoh Semarang ada sayuran, susu sapi, kuda lumping, keripik tempe, keripik paru, susu sapi, sayuran, kayak gini ya. Produk instan Foma, besek, gula Jawa. Gula Jawa itu kalau nggak salah palm sugar ya ini ya. Kemudian madu, ceriping wortel, jenang, ruby, anyaman bambu. Nah, ini anyaman bambu, kerupuk bawang, mana lagi ya? Ini banyak sekali ya. Jadi teman-teman misalkan memutuskan, coba deh, aku mau coba ya ini tadi ada gula Jawa banyak ya. 1, 2. Aku coba ini gula Jawa lagi daerah Plumbon. Aku mau coba deh, mau ekspor gula Jawa. Ini ada nggak permintaannya? Caranya teman-teman masuk aja ke ini, ke trade map ya. Sebentar. Masuk aja ke trade map. Nah, di sini teman-teman masuk aja ke trade map. Nih aku kasih di di chat linknya. Bentar. Silakan buka di chat. Ini aku kasih linknya. Nah, ini teman-teman cek di sini. Nah, trade map di Oregi, cek ada di situ. Nah, kemudian setelah masuk, nanti halamannya seperti ini. Teman-teman pilih yang import, jangan ekspor. Kenapa? Teman-teman kan mau mencari importir. Klik import, kemudian ketik di sini, misalkan gula Jawa, palm sugar. Semoga aja benar ya ini ya. Aku nggak terlalu hafal sih, nanti cek aja di internet. Nah, ini klik aja di sini, kemudian tadi teman-teman pilih antara yearly time series sama quarterly time series. Misalkan aku pilih yang mana? Saran aku pilih yang ini. Kenapa? Ini data selama setahun terakhir. Kalau ini data selama seperempat atau berapa ya? Seperempat itu 3 bulan terakhir, ini 1 bulan yang lalu. Saran aku yang ini aja, nanti bisa mengcover semuanya. Kemudian nanti akan ditunjukkan negara-negara importir dari palm sugar ini. Nah, ini banyak sekali. Nah, ini adalah negara-negara importir dari palm sugar. Dari Amerika, Prancis, Chili, Argentina, Kanada, Spanyol, Nederland, Israel, Belgia, banyak sekali di sini. Ya, ada Saudi Arabia, kayak gini. Ini adalah kalau kita melihat ya, kalau ternyata nih ada permintaannya nih, ada istilahnya ada permintaannya. Berarti kalau di tempatku ada gula Jawa, ada yang minta dari Amerika, Prancis, berarti kesimpulannya apa? Gula Jawa itu ada demand-nya. Berarti secara tidak langsung Anda memutuskan bahwa oke, aku mau ekspor gula Jawa. Seperti itu ya. Kalau sudah tahu gula Jawa, kemudian cari suppliernya. Suppliernya cari di mana? Di sini. Di sini tadi, di daftar komoditas. Gula Jawa daerah mana aja sih? Tadi gula Jawa mana ya? Ini daerah Susuan, Ngasinan, daerah Medayu, Suruh. Cari di sana. Pasti ketemu. Bu, produsen gula Jawa mana? Oh, daerah sono. Tinggal dikunjungi. Atau cari di Google. Itu banyak banget. Nah, itu adalah salah satu cara kita mencari komoditas ya. Di mana namanya? Di trade map. Jadi mencari komoditas adalah kita mengetahui demand-nya dulu. Kita tahu kan tadi demand-nya adalah ada banyak ya. Kita cari dulu komoditas yang melimpah kita. Ada gula Jawa macam-macam. Udahlah kayaknya banyak gula Jawa. Misalkan memutuskan kayak gitu. Kemudian cari tuh di trade map ada nggak? Kalau ada ya udah. Berarti itu ada permintaannya itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa nanti kontak si suppliernya, hubungi di situ. Oke, itu adalah cara untuk mencari demand dan komoditas. Kemudian selanjutnya aku akan mencari dengan buyer ya, buyer. Nah, kalau untuk mencari buyer, aku mau share dulu, aku mau kita
ini dulu ya. Musyawarah. Buyer dari komoditas apa yang aku pengen cari? Yuk silakan jawab di kolom chat. Rempah, apalagi? Oke, rempah. Oke, saya mau cari rempah dulu. Sebentar. Rempah. Rempah kan banyak ya. Mau apa ini? Rempah itu ada banyak ya. Ada, mau rempah itu ada apa aja? Kan ada jahe, itu rempah juga ya. Kapulaga. Oke, cengkeh. Coba aku cek cengkeh. Oke, aku coba cengkeh aja ya di sini. Karena banyak sekali rempah itu kan banyak ya. Rempah itu kan macam-macam ya. Ada cengkeh, ada kapulaga, setahu aku ya. Jadi aku coba cengkeh, coba kita cari ya. Clove. Wah, aku belum share dari tadi ya. Oh, sorry. Oke, teman-teman, kalau mau mencari buyer bisa juga dengan go forward ini atau pakai trade map. Aku pakai ada beberapa cara ya kalau untuk mencari buyer itu. Yang pertama pakai go forward B2B, yang trade map juga, yang ketiga pakai Google, yang keempat pakai istilahnya pakai Ads, yang kelima pakai aplikasi. Aplikasi namanya apa? EYA. EYA, Export You Automation. Jadi kita ada aplikasi yang mencari buyer otomatis. Nanti sesuai komoditas Anda, insya Allah akan launching di pertengahan November ini. Dan yang jelas untuk member Export You nantinya ya. Dan juga untuk member di luar juga bisa sih untuk beli aplikasinya aja di situ. Tapi untuk saat ini aku akan berbagi untuk cara mendapatkan buyer melalui trade map di situ ya. Jadi caranya kayak gimana? Caranya pertama, jangan pakai Facebook ya. Facebook itu aku nggak rekomen karena itu semua trader, broker, buang-buang waktu kalau saya sih. Ya, kita masuk aja ke trade map, teman-teman pilih aja yang home search tadi, yang pertama tadi. Kemudian ketikkan komoditas teman-teman di sini. Misalkan teman-teman tadi adalah cengkeh. Nah, cengkeh di sini ada close, whole fruit, close and stems di sini ya. Kemudian setelah teman-teman tentunya ini tetap pilih yang imports, ketikkan komoditasnya atau HS code-nya. Kalau nggak ngerti HS code-nya, ketik aja komoditasnya. Kemudian pilih yang yearly time series di sini. Nanti kalau sudah, nanti akan diarahkan di sini. Nah, ini adalah negara-negara importir cengkeh. Ada India, Indonesia sendiri, bahkan ternyata Indonesia juga importir cengkeh. Kekurangan cengkeh ya. Singapura, United Arab, ya kan, Amerika dan Bangladesh dan sebagainya macamnya. Misalkan ini Anda mau ekspor cengkeh. Terus kemudian bagaimana cara mencari bayarnya? Yang pertama, Anda masuk di sini, klik aja yang di sini companies ya. Ini adalah data-data nanti perusahaan-perusahaan. Dan saya selalu menyarankan kalau cari buyer yang company ya, karena itu orderannya gede. Jangan trader yang kecil-kecilan. Kemudian ini setelah klik companies, cari komoditasnya, ini close. Klik aja di sini. Dan ini akan dimunculkan data-data nama perusahaan yang berurusan dengan cengkeh. Nah, mudah kan cari bayarnya? Nah, ini teknis loh. Aku bagi pada teman-teman ini gratis banget, ini keren banget ya. Kemudian di sini. Nah, ini ada banget di sini ada misalkan Adetis, Aku, GmbH, Al-Mehtab. Ya, misalkan kita mau coba cari ini, mau kirim ke Al-Mehtab. Caranya gimana? Informasinya mau cara dapatnya gimana? Kita klik aja di sini nama PT-nya ya. Nanti kemudian akan muncul nih. Nah, ini kan nama webnya itu.
ini webnya, ini nomor teleponnya, siapa tahu ini WA-nya, dicek aja di WA, simpen aja. Kalau ada WA-nya dihubungi. Kalau tidak, kita lewat email. Pertanyaannya ini kan nggak ada emailnya, Coach. Gimana caranya? Sebentar. Ini kan nggak ada emailnya, Coach. Nah, caranya masuk aja ke websitenya. Contoh nih, aku buka websitenya kayak gini nih. Nah, nanti biasanya kan di website itu ada tulisan kontak us ya, menu kontak us. Di situ yang kita akan cari informasi emailnya. Ya, ada kontak us yang bisa kita cari di situ. Nah, nanti kita tinggal hubungi. Nah, ini kan ada kontak us tuh. Nah, kita cari aja di sini. Kita ketik kontak us. Nah, itu berhubungan dengan rempah-rempah, tidak hanya clove saja sih ini kayaknya ya. Teman-teman bisa masuk, ajar aja mah ini mah. Masuk aja nanti. Nah, sebentar. Kita lihat kontak us-nya. Biasanya kan nanti ada nama alamatnya. Oh, ini langsung ke inquiry. Coba kita lihat dulu ya. Oh, dia tidak ini lewat inquiry. Oh, ini ada nih. Tuh. Ada alamatnya, teleponnya, sampai ini info@almetab.ae. Ini adalah emailnya. Jadi kalau misalkan teleponnya ini ternyata tidak ada WA-nya, teman-teman langsung hubungi lewat email. Nah, ini yang saya bilang tadi nih, senjata perang. Buyer itu kalau ngelihat emailnya, misalkan ini gmail.com, dia akan lihat bahwa Anda ini tidak kompeten, Anda sebagai ya mohon maaf masih baru dan mereka nggak akan trusted deh di situ. Kalau bisa emailnya tuh kayak gini, ini caranya nanti aku jelasin di kelas Explore di senjata perang. Cara membuat email yang kayak gini, ya itu aku jelasin di situ. Oke, setelah itu Anda dapat emailnya, Anda hubungi, Anda kontak, Anda perkenalan, dan silakan tiktokan kalau deal langsung kontak si forwarder. Ya, itu adalah cara tadi mencari buyer di luar negeri sesuai dengan komoditas teman-teman. Silakan ini cengkeh atau lada atau jeruk, silakan cari aja di trade map tadi. Salah satu cara udah aku bagi di situ. Dan untuk 4 cara yang lain akan aku jelaskan di kelas Explore You ya. Nanti silahkan teman-teman join kalau misalkan berkenan. Dan sekarang kita waktunya tanya jawab. Nah, tanya jawab ini aku akan bagi ya untuk yang raise hand 5 orang dan yang chat silakan ada di chat itu silakan nanti aku akan bagi aku baca sampai jam 21.20. Oke. Oke, kemudian silahkan, aku akan sebutkan namanya. Nanti teman-teman silahkan buka untuk mikrofonnya dan satu penanya, satu pertanyaan. Ya, kenapa biar yang lain dapat kebagian. Oke, saya mulai dari Pak Sofyan Herman. Silahkan dibuka mikrofonnya Pak Sofyan. Halo Pak Sofyan. Halo. Halo. Dari mana Pak Sofyan? Iya. Dari Probolinggo Pak. Probolinggo. Mana, Kraksan kah? Kraksan, betul. Wih, aku sering main ke sana kalau ke Lumajang. Cari alhamdulillah. Cari pisang aku. Alhamdulillah. Terima kasih. Gimana Pak? Ya, Gimana? yang saya tanyakan itu apa perbedaannya dari performa invoice dan invoice? Oke, bagus. Sip. Aku kunci dulu Pak ya. Ini aku kasih jawaban. Aku kasih contohnya ini. Biar enak adalah ini aku kasih contohnya. Bentar Pak. Oke. Perbedaannya adalah kalau proforma invoice itu kayak gini. Mana proforma invoice? Nah ini. Proforma invoice dan invoice. Ih, keren banget. Bapak tahu ini kayaknya udah pernah main ini. Main ekspor nih. Atau masih baru mulai belajar. Jadi gini Pak. Kelihatan ya. Share screen saya. Jadi Oke, terima kasih. Jadi proforma invoice itu buat aku pribadi ya, itu untuk mancing si buyer. Mancing kayak gimana sih maksudnya Coach? Mancing untuk segera bayar. Itu kayak surat tagihan gitu loh. Sebenarnya secara tidak resmi ya, kayak surat tagihan. Tapi secara untuk bentuknya, perbedaannya gimana? Proforma invoice itu kurang lebih template-nya hampir sama dengan invoice. Nih, kurang lebih hampir sama dengan invoice. Yang membedakan adalah di atasnya.
Ini contoh ya. Kalau proforma invoice itu kayak gini. Judulnya, penerimanya siapa, konsaininya, penerimanya dari nama PT-nya adalah Emerald Limited, 83 Essex Street dan sebagainya macamnya ini penerimanya. Kemudian nanti ada unsur ini, port of loading-nya, pelabuhan pemberangkatannya, pengangkatannya di mana, Tanjung Perak, Surabaya waktu itu kita. Kemudian ada port of discharge sampai ke pelabuhannya mana, pelabuhan tujuannya. Kemudian negara tujuannya kita Indonesia, ada payment-nya sebagai macamnya ini. Nah, ada yang penting itu kalau proforma invoice itu ada ini, ada payment, bank name-nya. Ada nanti bank name-nya, Swift code-nya itu kita harus cari juga. Kemudian cabangnya, nomor rekeningnya, dan nama rekeningnya di situ. Dan kalau bisa nama rekeningnya nama perusahaan, bukan nama rekening Bapak, Pak Sofyan, itu mereka itu. Terus kalau bedanya sama invoice itu apa? Kalau invoice itu sudah ini biasanya dikirim ketika barang sudah mau keluar dari gudang kita, dititipkan ke forwarder untuk diurus di sana ketika diurus ke pelabuhan. Jadi kalau proforma invoice itu di awal sebelum kita proses produksi. Kalau kita sudah proses produksi mau dikirim namanya invoice. Modelnya ya hampir sama kayak gini, contohnya kayak gini, sama sih. Yang ini yang membedakan adalah tidak ada bank rekening banknya, cuma nomor kontrak dan seperti ini. Kemudian nanti di sini nih, nah yang paling penting adalah ini sama. Ada quantity, description, ini sama banget. Proforma invoice sama dengan ini, deskripsinya juga sama. Di sini ya. Jadi ini sama di sini. Jadi perbedaannya gini. Dan nanti kalau untuk teman-teman mau buat gitu di member Explore Yuk, tinggal di-download aja. Tinggal dirubah-rubah dan itu free untuk member Explore Yuk ya. Silahkan nanti kalau mau join silahkan lanjut ke proses selanjutnya. Oke Pak Sofyan, jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oke, semoga sukses Pak. Saya lanjut ke penanya selanjutnya Pak Sofyan. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Kemudian Pak Rosyid, silahkan Pak Rosyid dibuka mikrofonnya. Penanya kedua. Silakan Pak Rosyid. Penanya kedua, Pak Rosyid. Saya ulangi lagi, Pak Rosyid, silakan dibuka mikrofonnya. Ya, halo Ade, Pak. Halo, malam. Halo, ya, selamat Pak malam, Rosyid. Pak. Ya, Selamat malam. Dari mana? Dari Kebumen, Pak. Oh, Kebumen, Jawa Tengah. Ya. Gimana? Kebumen, Jawa Tengah, Pak. Ya, benar. Pak, mau tanya nih, Pak. Ya, silakan. Kita kan mempromosikan menjual barang ke orang yang belum kita kenal nih. Nah, agar kita bisa meyakinkan pembeli itu meyakinkan pembeli agar beli dagangan kita itu gimana, Pak? Oke, supaya mereka trust sama kita gitu kan? Iya, biar lebih percaya gitu sama kita. Oke. Gimana caranya, Pak? Oke, paling gitu aja sih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Jadi bagaimana sih supaya buyer itu trust pada kita? Ini beberapa tips aku ya. Tips supaya buyer trust atau percaya pada kita. Satu, mana nih satunya? Sorry. Satu, teman-teman harus memiliki website. Orang kalau ngelihat website itu biasanya sudah kompeten di situ. Yang kedua, legalitas dalam bentuk PT. Makanya teman-teman, walaupun tidak memiliki PT bisa nggak? Bisa. Cuma kadang-kadang orang buyer tuh lihat dulu gitu loh. Nah, legalitas ini bisa diawali dengan cuma modal 50.000 doang aja. Jadi nggak usah banyak-banyak. Namanya PP, pakai perusahaan perorangan. Jadi nggak perlu pakai PT yang gede-gede dulu, pakai PP aja untuk mancing mereka bahwa kita itu punya legalitas. Nanti kalau mau kirim ternyata NIB-nya, KBL-nya nggak sesuai, kita bisa pakai under name di situ. Yang ketiga, kita harus memiliki emailnya tadi, kita harus juga. Yang keempat, berhubungan dengan kita adalah cara supaya mereka percaya dan membeli produk kita adalah satu, kita membangun trust dulu, istilahnya apa ya, interaksinya. Jadi kita harus nyaman interaksi dengan mereka dan mereka juga harus nyaman interaksi dengan kita. Kadang-kadang tidak harus kita tanya tentang jualan terus.
kita cuma say hello aja kayak gitu-gitu. Itu interaksi, ya. Jadi kalau masalah teknisnya itu nomor 1 sampai 3, kalau masalah untuk kedekatan hubungan emosionalnya, nah interaksi. Yang kedua hubungan emosional. Maksudnya apa ya? Kita harus semakin dekat dengan mereka itu lebih bagus lagi. Caranya gimana? Caranya adalah dengan cara ya kita sering tanya-tanya mereka, kita tahu hari kelahiran negaranya, kayak gitu, kita kemerdekaannya, hubungan emosional kayak gitu. Tanya keluarganya, kayak gitu-gitu. Yang keenam, supaya mereka percaya adalah kalau bisa suruh visiting site. Kunjungi pabrik Anda, mereka suruh kunjungi pabrik Anda, kunjungi kebun Anda, kunjungi peternakan Anda, kunjungi tambak Anda. Dan mereka harus kunjungan. Kalau sudah kunjungan ini yang keenam ini yang paling bagus. Ini yang paling keren. Kenapa potensinya kalau ini bisa dilakukan yang nomor 6 ini gede banget terjadi closing ya. Kalau bayar sudah visiting site ini, teman-teman pintar ngolahnya, ini akan cepat closing. Ya, kalau ini bisa ngolah, bisa cepat closing. Ya, itu saran aku ya, tips supaya teman-teman bisa cepat closing, bisa orang percaya gitu ya, percaya. Jadi yang pertama adalah punya website dulu disarankan. Yang kedua, punya legalitas walaupun cuma PP. Itu untuk memancing mereka trust bahwa kita company gitu loh, kita bukan perorangan, ya. Yang ketiga, pakai email perusahaan tadi. Yang keempat, kita harus berinteraksi dengan enak. Terus kemudian yang paling penting adalah menjalin kedekatan hubungan emosional di situ. Oke, PP itu apa? Mungkin yang belum jelas. PP itu PT perorangan, perusahaan perorangan, dan itu modalnya cuma 50.000 doang. Nah, karena tidak ada waktu, nanti aku jelaskan di kelas Explore Yuk. Cara membuatnya mudah banget. 50.000 doang. Oke, Pak Rosyid? Oke, makasih banyak, Pak. Sama-sama Pak Rosyid. Kemudian saya lanjutkan ke TFP, Trisna Fajar. Penanya ketiga, TFP Trisna Fajar. Silakan. Halo. Penanya ketiga, silakan. Saya ulangi lagi, kesempatan terakhir. TFP Trina Fajar, silakan. Halo. Yang di chat silakan langsung utarakan pertanyaannya. Tidak usah langsung tanya-tanya gitu ya. Nanti pasti akan ketumpuk lagi langsung pertanyaannya. Nanti ya pasti aku jawab. Insya Allah kalau ada waktu. Oke. TFP Trina Fajar, saya karena tidak ada jawaban langsung ke ini. Irfan Nugraha. Silakan Pak Irfan Nugraha. Irfan Nugraha, silakan dibuka mikrofonnya. Penanya ketiga. Apakah tidak jawab juga Irfan Nugraha? Irfan Nugraha. Silakan dibuka mikrofonnya Irfan. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang Rahmat Nanda, penanya ketiga. Karena tidak ada jawaban dari Irfan. Rahmat Nanda. Silakan dibuka mikrofonnya Rahmat Nanda. Halo. Rahmat Nanda. Dibuka mikrofonnya Rahmat Nanda. Ya, siapa ini? Halo. Ya, siapa namanya? Rahmat Nanda ya. Oke, dari mana? Dari Banda Aceh. Oh, Banda Aceh, jauh sekali. Gimana Pak Nanda? Ada yang ditanyakan, Pak? Jadi saya pemula ini, jadi nyimak aja dulu ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan apa, Pak? Walaupun pemula pasti harus ada pertanyaan dong. Ya. Pertanyaan. Jadi baru pertama ini, baru pertama kan? Jadi belum mulai apa-apa. Saya nyimak aja dulu ya. Oh, oke. Berarti belum ada pertanyaan ya? Belum ada pertanyaan. Oke, baik. Saya lanjut ke penanya yang selanjutnya. Dari 112H5
H45, silahkan ini. Penanya ketiga. Yuk. 112 H45, dibuka mikrofonnya. Ayo. Halo. Nggak nyambung juga, Pak. Nggak jelas. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Halo. Saya tutup ya. Kemudian dari Zain. Ayo. Ini kenapa nih? Angkat tangan, mikrofonnya susah semua. Ayo bos. Ayo guys. Zain. Ayo Pak Zain. Selamat malam, Pak. Wis, ini nih. Ini keren nih suaranya. Yuk. Dari mana? Kenalkan, nama saya Jenny dari Kalsel, Pak. Wih, Banjarmasin lah. Iya, betul. Oh, Ikam sudah makan lah? Sudah, Pak, sudah. Bihimbai seorangan, itu saya tahu dikit-dikit. Gimana? Jadi saya Gimana? mau tanya, Pak, tentang ini ya, kekurangan dan kelebihan PT Perorangan, Pak. Oke, sip. Udah itu aja ya. Baik, Ya. Mas Zain, aku jawab ya. Untuk Abang Zain dan teman-teman lain yang belum tahu, PP atau perusahaan perorangan itu adalah PT legalitas yang bisa digunakan untuk ekspor. Kekurangannya, aku bahas kelebihannya dulu ya. Kelebihannya adalah modalnya minim. Kalau kita bikin PT yang tanpa perorangan itu, yang PT biasa, itu modalnya 5 juta sampai 10 jutaan. Tapi kalau pakai perusahaan perorangan, itu modalnya cuma 50.000 doang. Makanya modalnya minim. Itu yang saya sebut kelebihannya. Kekurangannya adalah, yang pertama adalah dibatasi omsetnya. Kalau perusahaan perorangan per tahun omsetnya cuma 2 miliar. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu tidak boleh. Maka dari itu kelemahannya adalah kalau misalkan nanti kita dapat orderan dan totalnya setahun itu 10 miliar, ya kita nggak bisa pakai PP lagi. Saran aku caranya adalah nanti kalau sudah mencapai limit, ya langsung PT-nya, perusahaan perorangan itu dimigrasikan jadi PT biasa ke notaris. Itu bisa. Oke, paham Mas Zain? Paham. Jadi mungkin satu lagi, Pak. Oh, satu pertanyaan Mas. Karena ada yang lain, Bang. Oh, oke, siap. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Ya, ulun mohon maaf. Dari Muhammad Zilan, silakan dibuka mikrofonnya. Muhammad Zilan. Yang keempat. Ayo Pak Muhammad Zilan. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam. Namanya siapa Pak dan dari mana? Saya Muhammad Zilan dari Jakarta. Jakarta mana Pak? Jakarta Timur Pak. Oh, dekatnya Cililitan, PGC? Ya dekatnya Pak. Oh, oke. Nah, Terus, langsung aja Pak. Soalnya ini mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang dibawa lagi. Jadi aku langsung aja Pak ya. Ya, siap. Kan aku udah pernah dengar dengan cara ekspor itu gimana Pak. Cuman aku belum pernah memulai. Dan aku juga baru pemula. Yang aku mau tanya, selama ini aku tuh terkendalanya di buyer, cara mencari buyer. Bisa nggak Pak yang tadi Bapak jelaskan tadi, cara di video itu bisa nggak di-share nanti? Cara mencari buyernya gitu. Ini sudah direkod Pak, nanti bisa minta di grup aja. Oh iya Pak. Oke, itu Oke. aja Pak, makasih ya. Thank you. Ya. Kemudian ke Pak Naufal, penanya terakhir untuk raise your hand. Pak Naufal, silahkan dibuka mikrofonnya. Oke. Ya, halo. Selamat Halo. malam, Coach. Dari mana? Wah, selamat malam. Wih, keren. Dari Surabaya. Nanti Surabaya nih. Surabaya Selatan, Gayung Sari. Oh, Gayung Sari. Iya. Oh, ya mantep iku. Ada harus pelabuhan ya aja nih. Iya, Ya, gak jauh-jauh. Ya, Ini, gimana? Saya mau tanya, jadi kan saya memang saat ini pemula, saya baru 1 bulan. Cuman saya mau udah ada target untuk bisa closing secepatnya. Nah, untuk saat ini kan saya main komoditas saya di rempah-rempah, tapi saya so far ini masih belum dapat
supplier yang tetap. Nah, Ah, kendala saya sekarang ini ada dua. Yang hmm, satu, saya nggak punya katalog secara spesifik, karena kan saya cuma bisa menawarkan produk kayak contohnya, oh saya punya kayu manis, saya punya lada hitam, saya punya yang lain-lain, cengkeh, tapi nggak ada klasifikasi jelas karena produknya yang saya pegang, orang-orang yang saya pegang itu hmm, berbeda-beda hmm, pengepulnya. Jadi nggak hmm, bisa ada spesifikasi yang jelas. hmm, Nah, terus yang kedua, kadang ada beberapa yang ketika bayar ada yang kontak terus minta sertifikat tertentu, hmm, itu ternyata eh, yang saya pegang ini pengepul yang nggak punya. Nah, hmm. pertanyaan saya, apakah ada cara lain saya sebagai trader, ataukah saya memang harus turun tangan mensertifikasi salah satu pengepul Berapa saya? biayanya sertifikasinya? Saya kurang tahu, tapi kan fitosanitary itu sekitar berapa Pak ya? Murah Jutaan itu. ya, Bro? Murah, Murah. nggak sampai. Ya nggak sampai murah. Selain itu sanitary butuh apa aja? Mungkin fitosanitary. Kalau COO itu kan dipakainya saat transaksi kan ya. Ya setelah sudah Nah, nanti sudah itu. cuman so far mungkin untuk rempah setahu saya fitosanitary aja yang memang dibutuhkan pengepul atau petani seperti itu, Pak. Ya kalau gitu mah bikin sendiri aja Mas. Phytosanitary murah. Nggak usah ke pengepul, udah biarin aja. Bapak yang ngurus aja. Oh, berarti Cari saya yang cari ah, yang cari supplier yang saran aku pertama dia suplainya dia konsisten ke apa ya tidak tidak apa istilahnya dia komit sama itunya dia supply berapa brandnya terus yang kedua cari spesifikasinya mendekati ekspor. oke. Mas Mas Novel harus tahu dulu nih spesifikasi ekspornya itu kayak gimana yang banyak diminati itu kayak gimana berapa tingkatnya kekeringannya dan sebagainya macamnya itu harus dicari dulu. Setelah itu baru nanti ketemu supplier misalnya si A udah dia punya apa aja masukkan ke katalog. Kalau masalah Hmm, sertifikat mah kalau cuma sertifikat fitosanitary murah, masukkan harga jual mah bisa. oh iya iya oke oke. Oke, Itu per tahun Pak ya? Emang apanya? fitosanitary. Per Ya tahun kan sekali diupdate. kirim, Oh, cuma sekali kirim kirim ya? aja. Ya fitosanitary per Oh, kiriman, iya. oh, itu dia pelabuhan Pak ya? Iya di pelabuhan bisa. Iya sih. Oke, berarti Biasanya saya sih perlu di dinas balai pertanian atau apa? Pertanian pertanian ya, pertanian balik. gitu loh. Balai Oke oke. pertanian atau apa aku lupa itu. Tapi urusin Oke ke oke sih. forwarder aja, kamu jangan urus sendiri. Minta tolong ke dia bisa. Walaupun saya sudah PT sendiri gitu, tetap bisa diurus sama forwarder. Bisa, bisa banget. Oke deh. Oke. Oke, Thank you, Coach, kalau thank begitu. you. Nanti kalau mau aku dampingin secara detail sampai berhasil ekspor, bisa nanti join di kelas ekspor yuk. Karena ada pendampingannya sampai berhasil ekspor. Oke, Wow, oke. Oke. Thank you so thank much, you. Coach. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, then next kemudian saya langsung ke, wah ini udah jam 21.25 nih. 5 menit aja ya, aku kasih bonus nih. Dari aku cari yang atas dulu nih yang bertanya. Siapa ini? Keren-keren ini pertanyaannya. Cuma mohon maaf. Untuk ini banyak sekali. Ini ada dari Reza Siswanto. Mas, seberapa penting bahasa Inggris dalam ekspor? Seberapa penting sih? Penting ya kagak, kagak ya penting. Gimana aku ngomongnya? Yang jelas semua itu bahasa Inggris itu bahasa lokal, bahasa general ya. Mau Anda nanti berhubungan dengan orang Turki, orang Rusia, orang Arab itu bahasa-bahasa Inggris. Tapi apakah mungkin yang aku jelas adalah apakah kita harus mahir bahasa Inggris? No, no. Tidak harus mahir bahasa Inggris karena mereka pun juga nggak terlalu mahir bahasa Inggris. Tenang aja, pokoknya kita paham aja vocabulary-nya. Ada istilahnya perbendaharaan katanya aja diperbanyak. Perbendaharaan katanya diperbanyak. Nggak usah pusingin masalah tenses, masalah grammar. Itu nggak. Mereka juga kagak tahu sama beneran sama kita beneran. Udah nggak usah itu ya. Kemudian ini apa lagi nih? Oh mencari bayar-bayar. Oh yang tadi ya. Yang tanya siapa ini? Ini mana lagi nih? Ntar aku scroll lagi ya.
Lucy Putri, orang-orang kok bisa dapat data buyer sampai 1000 email, gimana caranya ya? Banyak, gampang banget Bu. Dengan itu tadi yang cara aku bilang tadi, di Trademap bisa, berlangganan di GoForward bisa, pakai aplikasi Export You Automation juga bisa. Gampang banget itu mah. Dah. Gimana dengan kendala bahasa, Pak Ahmad Gustian? Gampang Pak, kalau gampang bahasa itu ponten kita bahasa Inggris ya. Kalau chat itu lebih enak. Arahkan pokoknya dia ngechat terus saja, jangan by phone. Tapi kalau phone ya diterima aja. Tapi kalau pakai chat bingung, itu ada nama aplikasinya Gboard. Gboard tulisannya ya. Download aja di Play Store. Cara gunanya nanti kalau pengen tahu di member kelas Export aku jelasin. Sofian, oh sudah tadi ya. Wenceslaus, sulit cari data buyer ini kalau yang nggak berbayar, nggak juga. Tadi di Trademap gratis kok. The Denny, cara buat emailnya yang kayak gitu gimana ya? Itu nanti di kelas Export You aku jelasin karena waktunya terbatas. Kemudian tanya-tanya, ya langsung tanya aja. Bisa nggak kita ekspor tanpa modal dari Mbak Astri? Saya sih nggak bisa. Kenapa? Anda ini butuh internet loh ini. Anda butuh internet pakai modal nggak? Pakai lah. Pakai kan? Anda ke supplier, misalkan harus kunjungan, pakai modal nggak? Pakailah bensin. Kalau aku boleh revisi, bukan tanpa modal ya, tapi modal minim. Itu yang lebih make sense. Gitu ya. Terus dari Sena Oktavianti Novinta, supaya penawaran kita cepat ditanggapi bagaimana ya? Jangan langsung jualan. Caranya di kelas nanti aku ajarin. Jangan langsung jualan. Cuma say hey aja caranya. Cara menentukan harga ekspor coach, nanti masuk aja di Alibaba. Salah satunya ya. Salah satu validasi ekspor. Validasi harga jual. Itu di kelas ekspor juga aku jelasin juga. Terus kemudian apakah harus punya PT? Dari Khairul Abdillah. Nggak harus sih. Nggak harus. Jadi nanti teman-teman kalau hubungan pribadi, misalkan ekspor, tetap bisa ekspor. Tapi nanti waktu ngirim, pasti pakai namanya undername. Ya, undername. Undername itu apa? Kita pinjam PT orang lain yang sudah memiliki izin ekspor. Jadi itu undername. Kita pinjam PT orang lain sudah punya izin ekspor. Dan apakah kita harus punya PT? Enggak harus. Tapi tadi coach bilang harus pakai PP untuk mancing. Disyaratkan kita punya PP untuk mancing buyer supaya ada respon di situ. Karena mereka juga melihat, lu perseorangan ya kadang respon enggak. Kalau PT ini ya dia akan respect kalau kita punya PT, walaupun itu cuma pancingan doang. Nanti kalau mau kirim, Mister, kita pakai undername gitu aja. Tadi, cara negosiasi dengan buyer, jangan langsung jualan. Aminuddin Maskur, aplikasi apa yang akan di launching? EYA itu singkatan ini. E-nya ekspor, Y-nya you, A-nya automation. Jadi nanti Anda ketikkan komoditas Anda, misalkan coconut, terus negara tujuannya dipilih, mau cari pakai mana, pakai Google atau LinkedIn dan sebagainya macamnya, diklik saja nanti akan muncul data buyer, tek, nama, PT, alamat PT, website, email, nomor WA. Setelah itu Anda cukup import dan kemudian nanti Anda kirim pesannya ke mereka itu, cukup sekali kirim satu kali kata aja, dibuat pesannya satu kali, diklik, nanti akan kirim ke orang-orang itu dan secara otomatis tek Anda tidur saja. Tinggal nunggu responnya. Asik kan? Dan hanya di Export You. Oke, karena ada terbatasnya waktu, ini sudah jam 21.30, aku akan jelaskan lagi rahasianya untuk teman-teman ekspor. Ini aku jelasin ya. Rahasianya supaya ekspornya itu kurang dari 4 bulan. Ini ada member Export You yang sudah berhasil aku dampingin. Ini ada beberapa member Export You yang sudah berhasil ekspor kurang dari 4 bulan. Bisa, buktinya ini. Ada member Export You yang sudah berhasil ekspor 1,5 bulan setelah join, dan ekspornya nggak main-main. Ini dia ekspornya per 2 minggu ini 5 kontainer. Ada ekspor Banten setelah sekian bulan join di kelas Export You, ada ekspor Pinang, ada wood pellet, dan sebagainya macamnya. Yang intinya, kalau mau sukses, di ekspor itu ada 2. Yang pertama harus action, harus ada timeline-nya, berbatas waktu. Itu sudah aku jelaskan di sini di SOP-nya. Nanti teman-teman tinggal lakuin aja. Dari proses-proses tadi kan udah aku jelasin urutannya. Komoditas itu berapa hari, 1 hari. Cari supplier berapa minggu. Itu sudah aku jelaskan. Jadi itu sudah aku buat timeline-nya supaya teman-teman tidak bingung. Ini merasa sudah benar, ternyata dia sudah terlalu lama fokus di situ aja.
Yang kedua, pendampingan. Pendampingan itu penting, guys. Jadi kalau teman-teman eksportir pemula, ya pemula belajar saja, terus kalau pengen sharing di lapangan ada kendala, kalau nggak ada pendampingan, mau sharing kepada siapa? Bingung kan? Jadi kalau di Explore You, aku dampingin teman-teman sampai berhasil ekspor. Bahkan kita ada tagline bahwa pendampingan seumur hidup. Ya, walaupun Anda sudah berhasil, kontak lagi ke kita, is okay. Seumur hidup di situ. Di situ, dan teman-teman silahkan join di komunitas Explore You. Ada diskon 50%. Diskonnya 50% untuk member yang join di kelas hari ini. Joinnya cukup 50% bayarnya. Kenapa? Karena juga ini khusus untuk Anda yang ada 192 ini, dimanfaatkan sebaik-baiknya, daftar sehari ini. Kenapa? Karena ada beberapa minggu lagi kita akan naikkan harganya 30%-an. Jadi silahkan join di harga sekarang, nanti biar akan dijelaskan oleh Mas Abdurrahman Aziz. Silakan Mas Aziz untuk dijelaskan untuk kelasnya. Baik, terima kasih Kak Sumar yang sudah merepresentasikan tentang ekspor tadi ya. Nah, alhamdulillah banyak teman-teman yang sangat antusias untuk belajar ekspor. Ada juga yang sudah ekspor dan kebingungan juga. Ada juga yang supplier tadi ya. Nah, cara jualnya bagaimana? Nah, ini kita ada penjelasan untuk kelas lanjutan. Jadi teman-teman silakan cek aja linknya ada di chat. Nah, baik, di sini teman-teman kita ada kelas lanjutan namanya Explore You. Nah, untuk sekarang ada sekitar berapa ini? Ada 600, hampir 700 untuk saat ini. Nah, sekarang teman-teman kita jelasin dulu. Di sini banyak ada member-member yang sudah kita support dan ada juga yang member yang sudah berhasil. Nah, seperti tadi yang sudah dicontohkan ya. Nah, ini alhamdulillah. Nah, ini nanti pematerinya langsung konsumer sendiri yang teman-teman tadi lihat. Nah, seperti itu. Nanti juga ada pendampingan dari konsumer. Baik, di sini kita nama kelasnya adalah Explore You. Jadi teman-teman nanti ada 7 modul. Tapi untuk saat ini nanti saya spill untuk kelasnya seperti apa. Jadi teman-teman biar ada gambaran nanti ketika join. Baik, teman-teman di sini ada modul yang pertama itu tentang pengenalan tentang ekspor. Jadi teman-teman walaupun newbie, walaupun pemula, nih teman-teman akan dijelaskan di modul yang pertama ini. Lalu yang kedua adalah domain dan komoditas. Tadi teman-teman sudah ada bocoran ya tentang komoditas-komoditas apa yang ada di daerah-daerah kita. Nah, itu nanti teman-teman bisa manfaatkan, tinggal download aja di kelasnya. Nah, itu nanti ada di modul 2. Tentang supplier, nah ini tip-tip mencari supplier seperti apa dan cara pembayaran seperti apa. Nanti juga teman-teman ada kontrak kerjanya itu seperti apa, nanti ada di modul 3. Teman-teman tinggal download aja di kelasnya nanti ya. Lalu yang keempat adalah senjata perang. Modul 4 ini senjata perang. Ini bukan senjata perang yang tembak atau bom, bukan seperti itu. Nah, ini teman-teman ketika ekspor tentunya senjata perang ini wajib ya. Legalitas usaha, rekening perusahaan, website perusahaan, email perusahaan. Nah, nantinya ketika ada buyer menanyakan hal seperti ini, teman-teman ini sudah siap semua. Nah, itu ini ya. Tapi kalau teman-teman senjata perang udah nggak ada, udah follow up buyer, nah ini nanti kacau nanti malah. Lalu yang kelima adalah pembayaran. Nah, ini ada jenis-jenis pembayaran itu seperti apa. Nanti teman-teman akan jelaskan di modul 5 ini. Lalu yang keenam, nah, cara mendapatkan buyer luar negeri. Nah, tadi udah di-spill ya, cara carinya gimana. Nah, nanti di kelas Explore di modul 6 teman-teman akan mendapatkan materi lanjutan itu melalui web B2B, melalui Google. Nah, nanti juga ada aplikasi yang nanti kita launching. Nanti saya spill sedikit ya. Lalu yang ketujuh adalah forwarder. Nah, ini seperti ekspedisi. Nah, ini nanti seperti apa tips menjadi forwarder. Tapi kalau kita ini udah kerjasama dengan Gurita, teman-teman yang sudah merespon, silakan kontak aja dengan Gurita. Nanti akan dijelaskan seperti apa. Baik, untuk teman-teman, di sini kita juga akan memberikan bonus. Yang pertama adalah database buyer ribuan. Nah, nanti tinggal download aja, udah ada di kelasnya. Nanti saya spill ya. Lalu yang kedua adalah Zoominor eksklusif rahasia omset ratusan juta dengan ekspor daun pisang. Nah, ini konsumer sendiri. Teman-teman nanti kalau
di daerahnya banyak daun pisang, nanti tanya-tanya aja sama Coach Umar seperti apa. Tapi teman-teman pastikan lihat aja video rekamannya. Nanti itu seperti apa dan harus menggunakan alat apa, nanti di situ sangat jelas sekali. Baik, yang ketiga, nah di sini ada teman-teman akan mendapatkan pendampingan. Jadi setiap 2 kali dalam sebulan itu teman-teman akan kita webinar seperti ini, dari tanya jawab, misal teman-teman kenalnya seperti apa, nanti kita akan kasih solusi. Lalu yang keempat, nah ini contoh-contoh dokumen pendukung. Nah tadi contoh tadi udah perform invoice tadi seperti apa. Nah itu teman-teman tinggal ganti nama PT-nya, tinggal ganti produknya. Pokoknya udah disiapkan template-nya. Teman-teman tinggal ganti-ganti aja, gampang banget. Lalu yang kelima, ini akan mendapatkan gratis hosting selama 3 bulan untuk pembuatan website. Jadi teman-teman, nah ini kita coba ya. Template 1. Kita cek lagi. Contoh ini ya. Nah ini nanti akan mendapatkan template seperti ini. Jadi teman-teman, nanti saya jelasin ya. Nanti ada kok. Cuman salah linknya. Nah nanti kalau teman-teman udah sampai sini, teman-teman silakan di sini udah ada 50 video materi pembelajaran. Aslinya udah 70. Nah ini private group. Nah ini ada private groupnya. Nah teman-teman silakan nanti kalau udah jadi member silakan gabung. Di sini udah aktif sekali. Setiap hari, setiap jam ya. Kalau saya lihat ini, alhamdulillah ini banyak kerjasama, banyak sharing-sharingnya seperti ini. Nah seperti itu. Nah teman-teman ini pembayarannya hanya sekali ya. Jadi tidak ada langganan 6 bulan, 3 bulan, 1 tahun, ini tidak ada. Jadi teman-teman 1 kali bayar untuk materi kelas ini. Nanti kalau udah teman-teman sudah sampai sini, silakan klik aja. Nanti teman-teman akan masukkan di sini. Nah ini pastikan teman-teman menggunakan kupon. Nah pastikan teman-teman menggunakan kupon. Karena kalau tidak menggunakan kupon nanti harganya normal. Nah kalau teman-teman menggunakan kupon, teman-teman akan mendapatkan diskon 50%. Nah, di sini saya spill lagi. Ini ya. Nah, ini materinya. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan belajarnya di sini, materinya silakan dipelajari. Ini udah ada modul 8 tentang website ekspor. Nah, ini ada, nah ini masih proses update. Lalu ada Zoominar bulanan. Jadi teman-teman yang misal dari April ini belum join, nah ini udah ada. Jadi nanti teman-teman silahkan belajar aja di sini untuk Zoominar bulanannya. Lalu ada bonus-bonus. Nah ini daftar komoditas potensial ekspor daerah yang tadi udah di-spill ya. Nah, lalu ada database bayar luar negeri. Nah ini ada download contoh kontrak kerja sama dengan supplier. Lalu contoh surat kontrak kerjanya VCO. Nah ini semuanya lengkap di sini. Jadi teman-teman nanti tinggal download aja. Pokoknya gampang banget. Nah di sini kita juga ada komunitas. Nah, komunitas ekspor ini ada kolaborasi ya antara eksportir, supplier, dan forwarder. Nah ini udah ada 600 lebih ya. Kalau sekarang sekitar 690-an lah. Insya Allah beberapa hari lagi udah 700 lebih. Jadi teman-teman yang eksportir, untuk yang sudah gabung dengan kelas ekspor silakan nanti daftar aja di sini. Kalau yang mau lihat listing silakan aja di sini nanti. Nah teman-teman silakan nanti kerjasama dengan eksportir ekspor yuk yang sudah udah daftar di sini. Ini linknya udah ada di sini, nanti tinggal cari-cari aja yang sesuai kota. Misal ada kota nih, kotanya Jepara, nah ini furnitur, nah teman-teman silakan aja nanti kerjasama. Atau yang Nganjuk nanti. Silakan nanti teman-teman kerjasama. Nah, boleh komunitas eksportir ini, yang ekspor ini, insya Allah semuanya udah sudah bergabung dan mereka juga rata-rata udah punya CV dan PT. Nah seperti itu ya untuk teman-teman yang mau gabung silakan. Saya kasih waktu sampai jam 10:05 atau jam 22:05. Nanti teman-teman silakan tanya jawab aja sama saya di sini. Boleh lewat chat, boleh lewat mic-nya dibuka, chatnya saya buka. Baik, silakan dipersilakan yang mau tanya langsung boleh. Ini udah ada beberapa orangnya. Saya cek. 1, 2 itu ada. Pak Ahmad Ali Mas'un sudah gabung. Silakan teman-teman.
Ada lagi siapa ini? Oke, sedikit tambahan aja. Jadi nanti teman-teman di sini joinnya sekali seumur hidup. Jadi selamanya, bayarnya tidak ada bulanan, tahunan, 3 bulan tidak ada. Jadi bayar sekali aja. Dan yang kabar baik, ini masih harganya 650. Kita harganya tidak mungkin turun tapi naik terus, dan kabar terbaiknya buat kami adalah nanti beberapa minggu lagi harganya sudah menjadi 897.900.000 lah di situ. Jadi silahkan pilih sekarang atau nanti nunggu harga naik, itu adalah pilihan teman-teman. Silahkan nanti langsung join aja, karena semua download dokumen-dokumen bisa di-download di situ. Semua belajar secara bebas, nanti modelnya kayak ruang guru gitu ya. Nanti kalau teman-teman sudah selesai juga bisa download sertifikatnya, juga dapat dari kami. Silahkan dimanfaatkan, dan yang jelas nanti silahkan konsultasi dengan saya kalau sudah jadi member Explore Yuk. Oke, saya dampingi Anda sampai berhasil ekspor, dan selanjutnya nanti akan diteruskan oleh Mas Abdurrahman Aziz. Saya izin untuk pamit dulu ya Mas Aziz. Siap. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di kelas Explore Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada yang nanya nih. Area saya jawab ya. Tentang kelas kos data bayarnya jadi share. Jadi nanti jam 10 ya. Akhir sesi kita share-nya. Data bayarnya mana Om? Ya, akhir sesi nanti kita lihat. Fasilitas apa saja yang didapat, apa saja Pak? Legalitas perusahaan sudah dibuatkan. Untuk legalitas perusahaan buat sendiri ya. Nah, makanya kita buat kelasnya. Dan nanti teman-teman nanti bisa buat nih senjata perang, cara senjata perang di sini. Cara membuat ini legalitas usaha, nanti buat sendiri bisa. Membuat website ekspor juga bisa nanti. Kalau ini nanti sama saya sendiri. Lalu daftar sekarang. Kalau gabung beneran dibimbing dari nol sampai closing dan kirim. Benar-benar dibimbing langsung kah? Betul. Tadi udah ya. Tadi udah disepil sama customer. Nah ini Mas siapa ini ya? Bentar ya, Mas Nial ini. 1,5 bulan beliau belajar. Tapi belajarnya nggak sekali ya. Belajarnya itu video itu diulangi. Ceritanya sampai 5 kali satu video. Sampai apa ini udah sampai ke PR. Walaupun beliau ini aslinya orang Jakarta, tapi suppliernya ada di Sulawesi, ada di di Pekanbaru, keren. Nanti bisa tanya jawab ya di grup ya. Daftar sekarang bayarnya kapan? Boleh malam ini, boleh. Daftar sekarang bayarnya boleh malam ini kalau mau belajar malam ini. Mau besok juga boleh Pak. Mas Saifuddin boleh besok. Data bayarnya di-share di mana Kak? Nanti di sini share. Nanti akhir sesi ya. Kita share ya. Teman-teman boleh ini ya, buka mic aja. Kalau mau buka mic boleh infoin. Pak Denny isi aja formnya aja. Sekarang boleh bayar besok sampai 3 hari lagi. Paling lambat daftar kapan? Nah itu webnya kok nggak bisa diakses? Hah? Nggak mungkin dong. Mungkin loading mungkin. Aksesnya di yang form daftar aja yang bawah itu ya. Ini bisa nih loh. Bisa kok, bisa. Udah bisa. Bisa. Kita udah pakai server sendiri, bikin web server sendiri. Saya minat daftar tapi mungkin nanti Kak. Oke boleh. Saran aku apa ini? Karena ini masih harganya ya. Saya liatin ya. Aplikasinya saya liatin. Bentar ya. Saya liatin depannya aja dulu. Karena insya Allah nanti tanggal 20-an itu jadinya aplikasi dan harganya pasti naik. 800 sampai 900 ribu nanti. Kebanyakan ini. Ini beberapa minggu ya. Coba saya cek dulu. Gambar media. Nah ini aplikasinya teman-teman. Bisa diperhatiin. Ini nanti kita bisa cari data buyer yang seperti tadi di infoin. Namanya aplikasi nanti. Automation.
Nah, ini pencarian ada di Google bisa, LinkedIn bisa, sama Google Map. Nah, ini teman-teman dapat data bayarnya, ya semua lengkap, email perusahaan, WA, yang kayak seperti tadi ya, kayak di Trademap seperti itu. Dan nanti ini lebih bagus, dan teman-teman langsung bisa kirim email dan kirim WA. Dan kalau udah ada itu pasti harganya naik. Nah, saya bacain nama aplikasinya apa ya, Mas? Nama aplikasinya nanti EA, Explore Automation. Nanti tanggal 20-an nanti. Dan itu harganya pasti naik. Kalau 600 naik 200 berarti 600, 800, 900-an. Sudah daftar Mas Bro? Oke, silakan. Alhamdulillah. Yang daftar diulangin aja ya, misal sinyalnya jelek ya. Bimbingan via online atau offline? Online, Pak. Kalau Pak Ahmad ini Gustian dari mana? Nanti kita bisa kopdar kok. Kemarin kita kopdar di BSD City ya. Acara Trade Expo, alhamdulillah banyak nih sama member Explore Yuk, dan kita juga kerja sama dengan ini Ajak ada ke Australia. Berarti nanti kita diajarkan membuat website dan email perusahaan juga Pak, atau ada biaya di luar kelas Pak? Betul, nanti saya yang ngajarin untuk website dan membuat email perusahaan. Biayanya membuat website itu cukup 110.000 lah. Kalau 2 bulan lalu ini kan hostingnya gratis ya, tinggal beli domainnya aja sekitar 99.000 yang kemarin, tapi kalau normalnya 135.000. Ya, kita modal 135.000 udah bisa bikin website. Nanti saya kasih template. Coba saya cek template-nya kok nggak masuk ya. Template Explore Yuk. Nanti saya cek lagi nanti. Hosting dapat juga kan? Betul, dapat juga. Nanya terus boleh nggak Pak? Kalau nggak potong. Boleh atuh. Ini aja ada member yang setiap hari itu nanya terus si Bu siapa ya, Bu Lina. Teman-teman boleh nanya setiap hari. Ini Pak ini sehari tadi tuh ada sekitar 4 postingan apa, keren ya Pak Limestone ini. Boleh nggak kalau mudah? Oke. Tadi apakah kelasnya ada termasuk cara bimbingan membuat web company? Betul, ada. Nanti sama saya sendiri. Ini kita ada grupnya ya. Nah ini. Kita grup khususnya website ekspor yuk. Website ekspor ya. Khusus support website ekspornya ada di Telegram. Mungkin server lagi crowded. Bisa minta tolong di-share di grup ya. Oh enggak, aman kok servernya ini. Aman nih. Aman. Kalau ikut ini berarti otomatis sudah terhubung APPS ya? Belum. Ya nanti aplikasinya sendiri ya. Nanti materinya kan nambah. Kalau setiap materi nambah, ini otomatis harga juga naik. Pembayaran nggak ada BRI Mas, tidak ada Pak. Pakai ini aja Pak, BI First kita 2.500 lah. Nanti diminta sampai bisa itu via apa Mas? Sampai via online, semua via online. Tapi kalau misal kopi darat kita juga akan infoin. Bentar lagi ada kopi darat di Bekasi. Desember nanti ada di sekitar Surabaya lah. Jakarta Selatan, Pak. Oh ya, siap. Kalau web bisa dibuat, Pak. Kalau web bisa dibuat. Bisa. Daging semua, ya, siap. Untuk webnya itu berlaku seumur hidup, pakai coding atau per tahun bayar, Pak. Kalau member yang sudah join, ibu kita, bapak kita ini, itu per 3 bulan bayarnya. Per 3 bulan ini bayar cuma 75.000. Izin live silakan. Yang sudah isi form, silakan konfirmasi ke admin ya. Mana dia data bayarnya? Nanti di share ya di akhir sesi jam 10:05.